belakang ada mall, nanti kalau mau jalan-jalan bisa main ke mall gitu ya, mall OPI gitu. Kalau mau, ini Bapak Ibu banyak yang dari luar kota ya Bapak Ibu ya, nanti bisa main naik LRT ya Bu ya, ingatnya MRT, naik LRT bisa keliling Palembang ya, kalau nggak salah masih 10.000 ya Bu ya, 10.000 sampai bandara. Baik, Bapak Ibu terima kasih masih setia setelah makan. Biasanya ini suka agak ngantuk-ngantuk sedikit. Masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih banyak Bapak. Baik, untuk kegiatan selanjutnya pada siang hari ini kita akan, ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sekali untuk program studi. Kegiatan berikutnya adalah workshop penguatan program studi. Ya, jadi workshop penguatan program studi yang akan dipandu nanti dengan dari moderator kita Ibu Dokter, belum dokter ya? Ini apa tuh? Insinyur, mohon maaf. Ya kan, biasa itu kalau sudah 2 kali disebut doa ya Pak ya. Ibu Insinyur Christophora Desi Kusmindari MT IPM, ya kan, yang akan menjadi keynote-nya, bukan keynote ya Pak ya, apalah Pak ya namanya, bukan narasumbernya langsung ini Bapak Insinyur John Rinaldi PhD IPU S-Log. Ya. Boleh tahu nggak sih Pak kalau S-Log itu apa sih Pak? Logistik gitu, kebetulan saya orang komunikasi, jadi saya pernah S-Log nih apa lah ya kurang lebih. Baik, dari Universitas Andalas ya Pak John ya. Kalau di Padang itu susah sekali cari restoran Padang, benar Pak? Benar sekali. Jadi waktu saya ke Padang, saya mau cari restoran Padang nggak ada Bapak Ibu ya. Adanya warung nasi, ya, enak semua. Baik, semoga nanti kita berkesempatan untuk acara di Universitas Andalas diundang oleh Pak John Rinaldi. Tanpa berlama-lama, saya akan panggilkan Ibu Insinyur Christophora Desi Kusmindari MT IPM. Beliau juga adalah Head of Industrial Engineering Study Program di Universitas Bina Dharma. Bapak Ibu mohon sambutan yang meriah untuk Ibu kita, Ibu Desi Kusmindari. Baik, terima kasih Ibu Rahmasanti. Bapak Ibu masih semangat ya? Hari ini ceritanya agak serem sebetulnya ya. Karena kita mau cerita mengenai strategi pengelolaan program studi menuju akreditasi unggul. Bagi kami yang sudah melewati akreditasi masih agak bernafas lega. Jadi kalau teman-teman di Palembang ini tinggal Bu Ica. Ibu Ica yang masih deg-degan karena dia harus ikut di batch 3 di Lamtek. Baik Bapak Ibu, saya panggilkan Pak John Rinaldi untuk ke depan. Jangan Pak, kita santai aja ya Pak ya, kayak yang ini kan masanya kita aja gitu. Baik Pak, silakan Pak, time is yours. Jadi semuanya, jadi benar-benar kita ini mau sharing, mau Pak John mau kasih trik, tips, kemudian ada beberapa aturan baru ya Pak ya, yang kayaknya memang orang teknik industri ini kalau nggak berat, bukan teknik industri gitu kayaknya. Baik, silakan Pak John, monggo. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini jamnya jam yang seperti biasa. Nah, makanya saya harus berjalan-jalan juga karena saya ngantuk sambil ngomong. Pernah terjadi Bapak Ibu ketika duduk rupanya ketiduran gitu pas ngomong. Baik, saya sering pengalaman saja ya karena saya bukan bukan asesor juga. Tapi saya yang disiksa oleh asesor juga gitu, pelaku istilahnya ya. Jadi kebetulan saya dapat materi yang masih setelah itu belum dipublish itu langsung dari Prof Markus. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kan dia salah satu dari teknik ya. Nah kebetulan kami satu tim di tim kurikulumnya BKSTI. Baik, next. Oke, jadi cerita punya cerita, pada tahun 2023 kan ada Permendikbud Ristek 53 tahun 2023. Nah inilah cita bakal munculnya peraturan ataupun ketentuan akreditasi yang baru oleh Lamteknik. Dan Ban PT
menurunkannya dalam bentuk perban. Jadi permen diikuti oleh perban PT tahun 2023, di mana di dalam perban itu seperti kita lihat di gambar ada 2 lembaga yang mengakreditasi institusi program studi, institusi perguruan tinggi. Ban PT berwenang untuk mengakreditasi perguruan tingginya, sementara LAM itu mengakreditasi program studi yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya sudah berjalan ya, tapi ini diperkuat lagi, yaitu di dalamnya juga ada peran dari asesor, kemudian kriterianya juga ini ya agak lebih apa istilahnya itu ya, dibuat agak lebih kolektif ya, bukan kalau dulu kan masih bicara butir, kadang satu dengan lain nggak nyambung gitu ya, atau satu dengan lain tidak satu visi gitu ya. Sekarang dijadikan satu, sehingga diharapkan memang program studi dalam membangun prodinya itu memang tidak parsial memenuhi butir-butir saja gitu, tapi memang sudah dalam proses bagaimana mengelola program studi yang berkualitas global. Itu keinginan dari Permendikbud tersebut. Next. Nah, sehingga muncullah elemen-elemen penilaian akreditasi itu ada 4. Yang sebenarnya masih itu juga gitu ya, yaitu dimulai dari misi, kemudian accountability, relevansi, dan culture. Culture ini adalah budaya penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu ini menjadi salah satu syarat perlu akreditasi unggul. Jadi ada bertambah ya, kalau dulu kan cuma 4 kalau nggak salah ya, syarat perlu akreditasi unggul. Sekarang jadi 9. Jadi 9 bukan 9 butir, 9 poin gitu. Dan butirnya lebih dari 9 kalau saya lihat dari ini ya, dari butir-butir akreditasinya itu tidak 9, tapi poin-poinnya 9. Salah satunya adalah kurikulum. Dan di situ nyata-nyata dinyatakan kurikulumnya harus melaksanakan OBE. Bukan hanya kurikulumnya, tapi diimplementasikannya sampai kepada asesmen. Kalau mau jadi unggul gitu ya. Nah itu mungkin poinnya juga. Kemudian PPEPP ya, jadi penjaminan mutu dengan kurikulum OBE itu jadinya sinkron. Yang PPEPP kan lebih kepada PDCA-nya ya, Plan Do Check Action-nya. Nah kurikulumnya memastikan semuanya terlaksana. Nah dari Permen Ban itu maka muncullah Perban PT nomor 8 2025, di mana di Perban PT inilah ditetapkan standar-standar suatu program studi dinyatakan unggul. Jadi bukan LAM teknik yang meng-create 9 tadi, tapi justru Ban PT-nya, di 9 elemen tadi. Oke, lanjut. Nah, ini cara kita membuat bahwa 4 elemen tadi itu biar saling bersinergi. Kalau ada PKM misalkan ataupun penelitian yang relevan dengan pendidikan, yang ada punya kontribusi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan seterusnya. Jadi memang dibuat semuanya saling mendukung gitu, tidak terpisah-pisah. Kalau dulu kan penelitian oke, sekian skornya gitu ya. Tapi sekarang penelitiannya diarahkan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan seterusnya. Jadi itu lebih ini ya, lebih concise lah ya istilahnya. Next. Nah ini dia, sudah dikirim bahannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buka Perban ini dan juga nantinya peraturan lab teknik yang mengimplementasikan dari Perban ini. Di sini nyatakan standar untuk memperoleh status terakreditasi unggul. Jadi memang standar itu ditentukan oleh Ban PT, jadi bukan LAM teknik. Nah ini hanya menerjemahkannya. Next. Nah ini yang sangat berbeda sekali. Sebelah kiri masih ada TMSP, masih ada baik sekali, baru unggul. Sebelah kanan tidak terakreditasi, loncat ke unggul. Jadi kalau nggak sampai ke unggul, terakreditasi aja namanya lagi gitu. Tidak ada pakai baik atau baik sekali. Udah, batch 3. Batch 3 nanti. Sekarang kan lagi proses batch 2 ya. Nanti batch 3-nya ini. Pakai ini sudah ada di ini
Bapak Ibu buka Lam Teknik, websitenya sudah ada situ. Ya, bab 3. Itu yang saya kontak Pak ini ya. Kita akan mulai bab 3 Pak ya, ke Prof Maskus itu. Karena dia kemarin datang ke Padang kalau nggak salah memberikan sosialisasi ya. Maka sekarang sibuk sekali Prof harinya itu. Tidak bisa diundang. Harusnya kan beliau. Saya ini kan sampelan aja istilahnya kan. Daripada enggak ada. Gitu. Baik. Nah, sebelah kiri ini ketentuannya. Ada jenjangnya gitu. Jadi tidak otomatis 361 unggul gitu. Enggak bisa gitu. Jadi ada jenjangnya. Yang jenjang pertama yang harus Bapak Ibu tempuh adalah syarat perlunya dipenuhi. Syarat perlu terakreditasi dipenuhi. Kemudian syarat perlu unggul dipenuhi gitu. Jadi jangan capek ngejar skor dulu. Perlu unggulnya dulu dicari gitu. Kalau nggak tercapai perlu unggulnya nggak bisa juga. Kalau 400 pun skornya, nggak mungkin lah 400 ya, 300 berapa gitu. Dia kan skornya 361. Itu makanya di nomor 2, NA-nya besar sama 361 tetapi unggulnya silang, maka statusnya terakreditasi saja. Mau berapapun dia, mau 390, mau 380, tetap statusnya terakreditasi gitu. Tidak ada level ya, cuma terakreditasi saja. Nah itu mungkin ini yang perhatian Bapak Ibu nanti lebih fokus kepada memperhatikan syarat unggul dulu. Fokus ke unggul dulu, kalau sudah terpenuhi baru kita mikirin skornya. Kita mau mengejar skor ke 361. Next. Inilah dia syarat unggul, ada 9 Bapak Ibu. Tetapi butirnya tidak 9, lebih dari 9. Pertama, sistem tata pamong. Ini rasanya dulu enggak ada. Saya kan waktu unggul di Unan juga masih menggunakan Lam Teknik yang lama, tetapi kami menggunakan istilahnya panduan itu, panduan unggul internasional. Jadi yang sudah terakreditasi internasional dinilai dengan standar panduan yang internasional juga. Tapi sama saja syarat perlu unggulnya tetap sama gitu. Dan tidak ada ini rasanya. Belum ada yang nomor 1. Nah, jadi sistem tata pamong ini ada 4 poin. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 butir ya. Rasanya kalau ini sih tidak sulit ya, Bapak Ibu ya. Tinggal siapkan struktur organisasi yang baik, siapkan job desk-nya, siapkan tanggung jawab masing-masingnya dan seterusnya gitu ya. Rasanya nggak sulit nih. Tapi yang kurikulum, nah ini baru nanti kita lihat detailnya. Satu lagi adalah basic science dan matematik, itu sudah ada di matriks yang lama 25. Rasanya sudah penuh Bapak ya, sudah terpenuhi semua 25 SKS. Basic and Math and Basic Science. Oke. Nah, untung nggak ada capstone design ya, capstone design nggak ada. Artinya capstone design itu tidak perlu skornya 4, tetapi informasi terakhir dari Lam Tekniknya harus 4 SKS. 4 SKS. Jadi kalau mau klaim dia capstone harus 4 SKS di kurikulumnya. Itu terakhir surat terbaru dari dari Lam Teknik ke Asosiasi Prodi. Nah, kemudian kemarin Rabu malam saya rapat tim kurikulum BKSTI untuk memutuskan bagaimana teknis kita untuk memenuhi 4 SKS itu, yang capstone itu. Dan dikasih beberapa alternatif prodinya. Tapi intinya prodinya kalau bisa dibuat 4 aja lah gitu ya, biar enggak pusing gitu. Dia kan susah pula nanti kan ikutin skenario yang dibuatkan di kurikulum inti itu, banyak skenarionya. Tapi nanti kan dikejar pula sama asesor nanti kan. Apa buktinya gitu. Nah, itu susah. Jadi buat aja 4 baru aman gitu kan. Seperti kami jadi 6 buat. Waktu itu evaluator Yabi datang, kita buat jadi 6. Baru bisa clear masalahnya gitu. Next. Kita lihat satu-satu. Jadi ini tata pamong, Bapak Ibu tinggal lihat yang skor 4. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai skor 4. Jadi ini semua adalah butir yang syarat perlu unggul untuk sarjana. Oke, jadi yang kelengkapan struktur organisasi, kebijakan operasional dan seterusnya. Statutanya ada, struktur organisasinya ada, kebijakan operasionalnya siapa dan seterusnya, itu dibuatkan lengkap-lengkap. Bukti sahih pelaksanaannya juga
dilengkapi. Kemudian juga nomor 4, area kewenangan organ pokok dijalankan dengan efektif. Jadi ini agak sedikit Bapak Ibu ya, agak bisa berdebatlah sedikit dengan asesornya kalau mereka tidak bisa mengakui 4 gitu. Karena memang ini agak kualitatif ya, susah juga kita seperti apa bentuknya. Next. Ini juga UPPS dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pertama, mendukung kualitas akademik, apa buktinya? Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif, apa buktinya? Nanti diminta semua. Kemudian memaksimalkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, apa buktinya? Nah ini kan tinggal Bapak Ibu buat, ada, tapi tinggal siapkan bukti sahihnya, yang skor 4. Jadi kita lihatnya skor 4 untuk unggul. Next. Masih tetap omong. Kemudian ini pimpinan UPPS, kalau di perguruan tinggi mungkin dekan ya. Dekan itu harus memiliki komitmen, visi, integritas, pengembangan sumber daya. Nah ini ditanya buktinya mana nanti itu pasti. Kalau kita tulis pasti ditanya apa buktinya, membuktinya. Nah ini yang berarti kalau yang kualitatif ini memang Bapak Ibu harus menyiapkan bukti pelaksanaannya. Nggak bisa hanya statement sudah gitu ya, di borangnya dibuat di LED gitu ya, dibuat seperti itu harus dibuktikan dengan pelaksanaannya. Next. Nah terakhir adalah kemampuan manajerial pimpinan dekan atau UPPS. Ini juga pengambilan keputusan, apa buktinya? Mampu mengelola konflik, apa buktinya? Jadi kalau nggak terlihat 1 dari 3 itu nggak terlihat, tentu skornya bergerak ke 3 ya. Kalau nggak terlihat 2 atau ke 2, nggak jadi unggul. Dia harus 4. Karena ini kan syarat unggul nih. Jadi harus 4 ini skornya. Butirnya Bapak Ibu bisa lihat, cara melihat butirnya di itu Bapak Ibu. Kan ada kodenya di atas D15, D25, D35, S5 coba dilihat. Nanti di matriks nilainya nomor 5, butir nomor 5. Nah, itu adalah mengenai ini. Nah, itu kodenya kan digabung ya seluruh jenjang. Next. Baru kurikulum. Nah, kurikulum saya memberi catatan, kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan OBE dengan baik, sampai ke asesmen, sampai kepada improvement, aman. Tapi kalau belum, pastiin di mana yang belum. Karena ini setiap step ini adalah bicara kurikulum. Ini 1, berarti ini perumusan kurikulum melibatkan pemangku eksternal, internal itu sudah ya, ini lazim. Yang kedua, next. Nih, profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi harus melihat visi, ini sudah juga ini. Nah, lanjut. Nah, ini apakah CPL diturunkan dari profil lulusan? Buktinya apa? Nanti kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, berarti ada notulennya, catatan dari dari stakeholders. Kita meng-FGD ya, atau kita buat Google Form ya. Kita sampaikan ini CPL, ini profil, gimana catatannya. Nah itu direkap disimpan Bapak Ibu, karena itu akan menjadi bukti kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua mengikuti perkembangan industri dan iptek. Nah ini kan kita mengundang stakeholdernya dari industri kan. Nah itu 1, kemudian kita melihat BOK kan, BOK dari teknik industri. Nah itu bisa menjadi alasan untuk mengklaim bahwa sudah sesuai dengan iptek. Kemudian memiliki kompetensi dalam persaingan global, sesuaikan dengan CPL-nya IAB. Kalau nggak sesuai betul dipetakan, dimappingkan. Sudah dilakukan ya, Bapak Ibu sudah lakukan ya, mapping dengan CPL IAB. Nah, itu harus lakukan. Kami harus merubah kemarin, harus menambah 1 ini. 1 apa Bu Esi? 1 indikator agar memenuhi CPL IAB. Dikasihnya kesempatan 10 ya, karena kalau enggak concern jadinya, jadi enggak clear. Dia kan kalau akreditasi internasional itu kan accepted semuanya itu clear artinya, enggak boleh ada concern. Kalau concern nanti masa akreditasinya agak pendek. Nah ini karena sudah accepted semuanya 6 tahun, dapat 6 tahun akreditasinya. Oke, jadi
kompetensi dalam menghadapi persaingan global itu salah satunya adalah kita merujuk kepada lembaga akreditasi internasional. Buktinya apa? Lihat kan di kurikulum kita bahwa ada pemetaan antara CPL dengan IAB. Nah itu ditunjukin. Oke, yang ketiga adalah dilakukan pengukuran. Ini dia. Dilakukan pengukuran. Bisa Bapak Ibu lihat? Mengukur apa? Mengukur CPL. Itu mengukur CPL. Karena ujungnya di atas kan CPL. Sudah ada yang melaksanakan asesmen belum? Saya tanya. Jujur. Belum. Berarti kena yang di skor nomor 4. Kalau kena nomor 4 tentu pindah ke skor 3. Nah, kalau skor 3 nggak jadi unggul. Nah, berarti kuncinya apa? Laksanakan OBE dengan lengkap sampai kepada asesmen. Nah, itu. Oke. Baik, next. Ini masih kurikulum ya. Ini satu lagi. Ini juga berkaitan dengan asesmen, yaitu bagaimana kita memastikan pembelajaran yang kita lakukan diarahkan kepada CPL. Apa buktinya kalau kita pembelajaran itu mengarah ke CPL, Bapak Ibu? Apa? Di dalam RPS-nya ada CPL, CPMK, ada hubungan CPL dengan CPMK, kemudian ada rencana asesmen, kemudian dilakukan asesmen. Itu lagi, masih ada asesmen lagi yang diminta di situ tuh. Metode pembelajaran, media, interaksi dosen dan mahasiswa tentu diceritakan gitu ya. Next. Nah terakhir baru tinjauan rutin. Nah ini yang tadi itu evaluasi CPL, CPMK. Jadi CPMK-nya diukur, tentu dievaluasi apa tindakan berikutnya di tahun ke depan. Nah itu yang kita sebut PDCA tadi. Jadi action improvement-nya harus dilaksanakan. Intinya kalau OBE-nya sudah dilaksanakan full, aman ini. Saya pastikan aman. Berapa bukti tadi tuh? Boleh balik? Next, balik sampai ke lagi. Lagi. Nah, 1 maju, 2, 1 maju, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini masuk juga ke OBE ini, Math and Basic Science, tetapi tidak seberat mau ke internasional, karena internasional mensyaratkan 29 atau 30 SKS. Tapi kalau untuk unggul hanya 25 SKS. Sudah semua ya? Basic Science dan matematiknya sudah 25, berarti ini aman, lewat. Oke, next. Nah, ini yang paling sering bermasalah ya, dosen. Ini enggak linear ini enggak bisa diakui doktornya nih. Gitu kan selalu masalah kan. Ternyata setelah dilihat untuk unggul agak longgar ininya, yaitu minimal, walaupun di situ skor 4-nya besar sama 50%, tetapi yang di depan tadi itu hanya 40%. Minimal 40%. Jadi kalau dosennya 5, berarti 2 benar-benar ya benar-benarnya gitulah, benar-benar TI gitu ya, atau yang bisa diakui sebagai TI. Jadi masih aman Bu, yang baik sekali bisa ini. Karena dia tidak minta 50%. Kalau di sini kan skor 4-nya 5%, tapi di pernyataan di depan tadi itu hanya 40%. Oke, lanjut. Jabatan akademik pun aman, karena dia sampai ke lektor. Jadi enggak harus guru besar sama lektor kepala, enggak, lektor. Jadi lektor ke atas sebanyak minimal 50%. Nah, ini saya kira sudah pasti ya terpenuhi, aman. Lanjut. Nah, publikasi ilmiah ada catatan khusus, walaupun di sini hitungannya rumit kan skor 4-nya, tapi untuk unggul cukup itu, yaitu rasio jumlah publikasi jurnal atau seminar yang internasional. Jadi jumlah artikelnya baik di seminar ataupun di publikasi itu rasionya 0,5 terhadap DTPS. Jadi kalau misalkan DTPS-nya 5 orang, berarti minimal 3 publikasi internasional. 3 dalam 2 tahun. Dia mintanya dalam 2 tahun. Jadi 2 tahun terakhir TS-2, TS-1 itu ada 3
publikasi internasional, baik seminar atau publikasi tidak masalah. Nah, itu bisa memenuhi syarat unggul. Berarti enggak berat ya. Oke, lanjut. Ini waktu tunggu saya kira juga aman ya, maksimal 6 bulan. Jadi rata-ratanya nggak boleh lebih dari 6. Bapak Ibu rata-ratanya berapa waktu tunggunya sekarang? 5. Lebih? 6 lebih? Ini rata-ratanya. Jadi kalau misalkan disurvei sebanyak berapa tuh persentase responden lulusan minimal 30%. Jadi yang diambil datanya itu harus 30% banyaknya minimal, dan di antara 30% itu rata-rata waktu tunggunya 6 paling tinggi gitu, tidak boleh lebih dari 6. Maka itu bisa syarat untuk unggul. Next. Nah, sama juga dengan kesesuaian bidang kerja, dari yang disurvei sebanyak 30% itu 50%-nya sesuai bidang. Nah, ini tidak terlalu berat. Oke, sesuai bidang. Next. Nah, terakhir baru ini Bapak Ibu, ketelaksanaan dari SPMI-nya, mulai dari tersedia dokumen, siklusnya dijalankan, bukti siklus dijalankan mulai dari ada ada auditor ya, memberikan catatan disampaikan ke rapat, kemudian rapat merumuskan program dijalankan. Nanti dilihat hasilnya, itu berarti PPEPP-nya sudah jalan. Kemudian bukti sahih, ya itu tadi harus ada rapatnya, harus ada dokumen-dokumennya semua gitu ya. Kemudian, nah ini juga tersedianya bukti peningkatan standar. Jadi kalau sebelumnya dibuat standarnya misalkan RPS-nya sekian persen, nah berarti setelah dievaluasi ada nggak ditingkatkan, ada nggak penyataan ditingkatkan standarnya. Ini berarti ke wilayah ini LP3M ya, LPM atau LP3M? LPM, nah itu berarti LPM ada itu enggak? Ada secara berkala enggak meningkatkan standar? Kan ada skor 1, 2, 3, 4 yang minimum misalnya skor 2. Nah, nanti skor 2 ini dinaikkan nilainya, angkanya itu dinaikkan gitu ya supaya terjadi peningkatan standarnya. Oke, baik. Saya kira itu unggul ya. Next. Nah, tetapi ada kriteria baru yang mungkin sebelumnya enggak ada. Yang pertama adalah, ini orang keuangan ini. Pertama, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko, serta audit internal. Jadi ada audit internal terhadap keuangan. Nah, berarti ini baru skornya 4. Ini tidak perlu skor 4 ya, ini hanya butir baru, tetapi tidak diperlukan skor 4. Kenapa? Karena tidak menjadi syarat unggul. Jadi, tapi ini butir baru, artinya Bapak Ibu perlu mikirin juga ini, bahwa ini akan diukur gitu ya. Next. Nah, kemudian ini juga kesesuaian dan tinjauan CPL, ini evaluasi CPL ini. Tadi sudah sebenarnya, tetapi ini step-stepnya harus ditunjukkan apakah memenuhi, ini IAB sebenarnya ini. Apakah ada etika, apakah ada komunikasi, kemudian adakah standar teknik yang diadopsi dan seterusnya. Ini berarti IAB ini. Kalau kita sudah punya capstone design, saya kira ini sudah bisa dipenuhi. Next. Dan terakhir suasana akademik ya. Ini suasana akademik juga baru ini. Tidak ada sebelumnya dinilai. Next. Jumlah DTPS ini juga baru ya, sebagai penulis pertama tapi tidak menjadi syarat unggul ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ini ada butir yang ditambah. Next. Keselamatan, ini mungkin ya K3. Karena dia tidak menjadi syarat unggul kan nilai 1 pun tidak apa-apa kan. Nah, cuma kalau yang sesuatu yang enggak susah, saran saya diusahakan skornya tinggi. Kalau yang susah ya jangan jangan dipaksa gitu ya. Jadi usahakan yang tidak susah kita penuhi skornya yang tinggi. Next. Ada pernyataan standar-standar teknik, baik itu di panduan ataupun di laporan mahasiswa nantinya, kemudian batasan-batasan yang realistis, constraint ekonomi, constraint sosial dan seterusnya itu harus ada dinyatakan di dalam pelaksanaan kuliahnya ataupun di panduannya. Nah, ini berarti capstone. Dan yang terbaru dapatkan informasi bahwa bobotnya harus ada di kurikulum minimal 4 SKS.
Next. Nah ini perbandingan Bapak Ibu kalau dilihat 2021 itu dia bobotnya. 2025 ini bobotnya. Berat kemana dia sekarang? Ke proses dan ke outcome. Berarti yang input dikurangi. Menilai input dikurangi. Tapi menilai proses dan menilai outcomes dan output yang dinaikkan bobotnya. Oke, lanjut. Nah ini distribusi bobot Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah ini detail. Coba buka Excel. Nah ini saya sudah coba buatkan Excelnya Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan adalah pertama yang sudah saya kasih warna hijau, coba Bu, ke atas, nah itu wajib skornya 4. Kecuali yang saya isikan ada di bawah, coba dilihat. Lagi hijau. Nah itu akan ada 3,16. Ini yang tadi apa? Doktor tadi. Doktornya 40%. Berarti 3,16 skornya. Minimum gitu ya. Tapi kalau kita punya bisa dapat 3 doktornya per 5 berarti kan sudah 4 skornya gitu. Tapi kalaupun masih ada 2 enggak masalah, masih memenuhi unggul gitu. Jadi yang hijau ini Bapak Ibu harus dipenuhi ke 4 skornya. Apa yang Bapak Ibu lakukan adalah lihat apa yang dibutuhkan di skor 4 itu. Oke, itu yang Mas Kasih bilang tadi, fokus dulu ke syarat unggul, baru selesai semua yang unggul mikirin ke total skor. Jangan total skor dulu, tiba-tiba unggulnya nggak terpenuhi 1 ya nggak jadi, walaupun skornya sudah 370 misalnya. Kan itu yang membuat tidak naik dari baik ke baik sekali itu kan rata-rata itu ya. Kalau skornya kan sudah terpenuhi rata-rata, tapi karena dokternya belum terpenuhi, belum bisa ke baik sekali gitu. Tinggal di situ 1. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah ke atas Pak, bobot. Nah ini sudah saya urut Bapak Ibu dari bobot yang terbesar. Jadi kalau bisa Bapak Ibu penuhkan dulu skor 4 itu di bobot yang tertinggi gitu. Apa yang tertinggi bobot ini? Ke atas lagi. Terus tadi 4 bobotnya Bapak Ibu. Dia sendiri saja 4. Daripada capek-capek ngurusin yang 0,15, lebih baik yang 4 ini urusin dulu. Karena 4 kali 4 sudah 16 dia. 0,1 kali 4 enggak ngefek. Gitu. Jadi ini sudah saya buatkan urutannya. Jadi yang paling atas berarti tracer tadi, yang kedua tingkat ini semua outcome ini. Ya, ini seluruhnya outcome ini. Artinya memang di dalam OBE itu kan outcome itu yang lebih dominan. Maka jadi Bapak Ibu fokuskan ke dilakukan tracer study setiap tahun, ya. Kemudian dilakukan survei kepada pengguna lulusan. Nah, ini kan nomor 2 ya, itu bobotnya 3,47 loh. Ada yang melakukan sudah mensurvei. Saya misalnya ada lulusan di PTA, disurvei bosnya, ditanya bosnya bukan mahasiswanya gitu. Kalau tadi baru mahasiswanya, tapi kalau yang nomor 52 itu atau tingkat kepuasan pengguna itu adalah bosnya, karena penggunanya gitu, pengguna lulusannya yang kita tanya. Itu mudah-mudahan sulit loh, kami aja sulit tuh dapatin. Kan di kontak nggak sembarang juga orang mau ngisi-ngisi gitu kan, nambah kerjaan saya gitu kan. Nah, tapi melalui inilah, tapi dia tidak harus semua, ada batasannya di dalam butirnya ya. Sekian persen dari lulusan, nah itu sekian skornya. Kalau nggak sampai bobot dari jumlah yang diminta, itu akan turun juga skornya. Kan tadi minimal 30%. Saya dapat hanya 20%, turun 4-nya tuh. Walaupun skor kita udah bagus, tapi karena jumlah respondennya nggak sampai, itu akan turun bobotnya. Skor 4-nya itu akan turun otomatis gitu. Nah, jadi usahakan memang yang diminta minimalnya itu terpenuhi gitu ya. Dan itu terus sampai ke bawah Bapak Ibu. Dari mulai 4,39 paling bawah berapa? Yang paling bawah. Lagi. Ya, ini. Terus.
Ini yang 0,0 ini kan, nah yang bagian ini ya, visi, misi gitu ya. Tapi ada satu tadi kan jadi syarat unggul, itu yang di atas, yang hijau itu kan. Jadi tetap ada yang memang dia tidak menjadi besar pengaruhnya, tapi dia wajib karena dia syarat perlu gitu. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu perlu antisipasi mana yang jadi prioritas untuk dilaksanakan. Oke, sedikit lagi tadi sebelum kita diskusi ya. Rasanya udah habis. Next lagi. Nah ini ya betul. Jadi ini yang saya sampaikan tadi ya. Untuk bisa menuju ke unggul, pertama adalah penuhi syarat perlu dan syarat unggul. Yang kedua, penuhi total skornya menjadi minimal 361, tapi utamakan yang bobotnya besar dulu. ITR kita nggak dampaknya besar juga kan. Kalau bobotnya kecil, ITR kita sudah besar, dampaknya kecil ke skor, ke total skor gitu kan. Jadi agak ini kita kan. Jadi penuhi dulu yang bobotnya lebih besar. Nah baru setelah itu kalau belum cukup turun. Nah sampai di level yang sudah memenuhi ya sudah gitu. Jadi itu mungkin semacam kalau dibilang tips enggak juga ya, tapi apalah ya, strategi singkat lah ya kalau untuk ini. Tapi yang jelas enggak bisa disiapkan 3 bulan. Karena ini merupakan suatu pembudayaan proses yang sudah dijalankan oleh prodi. Nggak bisa kita bangun 3 bulan jadi, nggak bisa. Gimana cara kita asesmen dalam 3 bulan kan nggak mungkin. Jadi memang harus suatu proses yang bersinambungan gitu. Makanya kalau kemarin kan sosiasinya agak lebih awal disampaikan ya. Nah, makanya di batch 3 baru bisa diterapkan. Mungkin itu dulu sebagai bahan diskusi kita Bu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Ya. Kita beri aplaus dulu buat Pak John. Nah, kayaknya ngantuk ini kalau ngelihat akreditasi kayak gini ya. Tapi kalau sudah kita berhadapan dengan borangnya atau apanya, itu baru pusing sakit kepala Pak John. Ya. Baik Bapak Ibu, acara kita ini sampai jam 3 sebenarnya ya. Nanti setelah jam 3 jam 4 ada closing, nanti mungkin ada acara lain. Nah silakan Bapak Ibu yang mau diskusi, pertanyaan, terutama teman-teman Kaprodi yang akan menghadapi batch 3 di Lamtek ya Pak Jan ya. Monggo silakan Pak disebutkan nama dan ininya. Ini tolong Andre, bisa diberikan ke belakang. Oke. Nama dan asal universitas ya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Herman dari Universitas Ibnu Sina Batam. Kebetulan saya juga mewakili dari program studi teknik industri di Universitas Ibnu Sina. Nah, tadi ada beberapa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jod terkait soal tata kelola, begitu juga dengan persiapan akreditasi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya selaku di Prodi Pak John mengenai tentang kurikulum OBE. Nah, yang bingung saya di sini soal dari mata kuliah yang ada di kurikulum OBE ini, apakah seluruh mata kuliah masuk dalam kategori OBE, baik itu MKDU maupun MKDA. Contoh misalnya kalau untuk bahasa Inggris, seperti apa penerapan dalam OBE, kalkulus, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah itu saya sampai saat ini masih meraba-raba bagaimana cara untuk penerapan dalam kurikulum OBE tentang mata kuliah umum. Nah untuk mungkin mata kuliah MKDK, ya seperti yang disampaikan tadi Pak John Rinaldi, bahwasanya kita harus ada kurikulum, kemudian disertai dengan asesmennya dan seterusnya. Nah,
Yang menjadi tanda tanya juga bagi saya khususnya MKDK Pak John, bagaimana cara mengukur dalam pelaksanaan OBE ini? Apakah ditinjau dari penilaian dosennya dengan menilai matriksnya saja kah atau seperti apa? Nah itu mungkin jadi pertanyaan dari saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Bu? Atau? Silakan Pak, iya langsung boleh. Ya, baik. Nggak lupa Pak. Iya, kadang lupa. Baik, kalau kita sudah melaksanakan OBE, semua mata kuliah harus melaksanakan OBE. Tidak ada di istilahnya itu dikecualikan. Maka di kita beruntung sudah ada portal nilainya. Portal nilai yang berbasis OBE. Sehingga semua dosen dalam tanda petik ada yang terpaksa ngisi nilai juga melalui OBE. Karena enggak bisa, oh ini kan mata kuliah umum. Justru yang umum itu ditanya, kemarin kami dikejar itu waktu IAB. Kok enggak diukur mata kuliah fisika, kalkulus itu. Ada diukur Pak, ya, tapi kok enggak ada indikatornya. Akhirnya kita menambah indikator. Ngukurnya sudah, karena kita semua dosen upload nilainya di portal yang sudah OBE. Jadi aman. Nah, cuma kita tidak memunculkan khusus indikator mengukur kemampuan matematik, statistik, dan natural science. Nah, itu kita tidak buatkan indikator khusus. Nah, di IAB itu adalah CPL 1. CPL nomor 1 di IAB. Jadi memang harus diukur semua Pak. Nah, kalau mengandalkan manual mungkin agak susah ya, karena kan kita nggak mungkin mengkolek satu-satu ke dosen, minta Excelnya gitu ya, minta ininya gitu, seperti yang selalu lakukan dulu ya sebelum ada sistem, kumpulin satu-satu gitu ya, bikin sendiri Excelnya, buat grafiknya sendiri ya, capek gitu ya, mau capek. Tapi kalau sudah ada sistem lah yang bekerja, dosen hanya upload nilai, upload capaiannya, nanti akan terbentuk sendirilah grafik-grafik yang kita inginkan. Memang wajib Pak. Nggak bisa enggak, karena memang dia OBE itu kan, kurikulum itu kan ada petanya Pak. Peta kurikulum itu kan membangun dari mulai basic sampai ke atas. Nah kalau basicnya tidak diukur, dari mana kita tahu bahwa dia mampu di kemampuan basic juga gitu. Nggak loncat kan langsung ke situ gitu kan. Nah itu memang seperti itu Pak pengukurannya. Iya. Oh, oke. Iya. Kan kita ketika belajar kan ada kemampuan yang kita bangun untuk mahasiswa kan. Itulah outcome-nya. Contoh, kemampuan dalam mentranslatekan ini dalam bahasa Inggris. Itu CPMK-nya misalnya ya. Ya berarti itu yang Bapak ukur nanti setelah kuliah. Apakah di UTS, apakah dikasih tugas, tapi itu yang diukur gitu. Selama ini kita kan ukur kan grammar gitu ya. Kalau ujian UTS ya, UTS, OS, grammarnya kasih soal terus benar grammar. Tapi belum mengarah ke kemampuan tadi. Nah, sekarang di RPS-nya ada CPMK Pak ya. Nah, itu yang diukur Pak. Kok bingung? Itu yang diukur. Kita buat ukur gitu. Jangan dibuat enggak diukur, itu kan namanya lepas tanggung jawab kan. Kalau jangan dibuat CPMK. Ngapain CPMK ada kalau enggak diukur ya. Nah, kemampuan itu kan diukur. Itulah makanya berbasis outcome, berbasis kemampuan. Kemampuan itu yang kita ukur. Kan kemampuan itu yang kita harapkan mahasiswa akan punya setelah selesai kuliah kita gitu. Buktinya apa? Diukur. Nah, itu OBE. Secara sederhananya itu. Tapi kira-kira akan ditanyakan Pak sampai di bukti pelaksanaannya? Betul, ditanya. Akan ditanyakan. Mana grafiknya? Jadi kemarin kan sempat saya jawab kalau selama ini kan kalau misalnya kalkulus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu lebih cenderung kepada ujian, kuis dan lain-lain. Nah, saya arahkan kemarin itu mungkin lebih cenderung kepada diskusinya. Kalau selama ini mungkin dalam bentuk kuis, UTS, UAS, tapi saya arahkan kemarin sama dosen bahasa Inggris itu karena kebetulan bahasa Inggris yang nanya, saya bilang mungkin lebih cenderung kepada penguatan pemahaman kepada mahasiswa dari segi percakapan. Nah itu yang saya pahami outcome-nya. Enggak gitu. Gini, jadi
bicara outcome itu adalah CPMK yang Bapak Ibu buat di RPS. Itu outcome-nya. CPMK saya sembarangan aja Bu, jangan sembarangan lagi. Kan sembarangan aja buat CPMK-nya. Apa CPMK-nya contohnya Bapak Ibu? mampu menjelaskan, sampai habis menjelaskannya semua. Ya itu yang diukur. Di mana kemampuan itu diukur? Di UTS. Itu kasih soal, jelaskanlah ini. Itu soalnya. Karena kemampuan menjelaskan itu aja sampai habis gitu kan. Apakah itu kemampuan yang kita inginkan? Berarti yang salah siapa? Kitanya yang buat CPMK yang salah. Masa CPMK menjelaskan, ini sudah tahun keempat nih, menjelaskan juga soalnya lagi. Harusnya kan mempraktekkan, mengukur, implementasi gitu. Ya sesuaikan dengan tingkatan kuliahnya. Kalau kuliahnya tahun 1 ya menjelaskan atau menghitung. Kalau matematik kan menghitung, mampu menghitung atau membuat turunan integral. Ya soalnya apa? Turunkanlah integral ini, ya kan masuk itu. Berarti dia mampu menurunkan, berarti kan sudah mampu dia CPMK itu. Enggak sulit, cuma kita selama ini kan tidak membayangkan CPMK-nya apa gunanya. CPMK ada, soal ujian lain lagi. Enggak urusan, ya CPMK ada, ujian lain lagi, enggak nyambung gitu. RPS di sana, ujian di sini gitu. Ya gitu kan. Nah, Bapak Ibu lihatlah RPS-nya. Silakan, soal saya nyambung enggak dengan CPMK ini? Tugas saya nyambung enggak? Jangan-jangan tugasnya dikasih sambil jalan kaki atau sambil naik pesawat atau sambil ini bikin soal ujian. CPMK-nya dilihat, ya gimana ceritanya bisa nyambung gitu. Nah, sekarang sambungkan ke CPMK itu. Saya punya keyakinan kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan OBE dengan baik, asesornya akan kasih ini dulu. Kalau sudah kasih ini dia senang. Yang lain-lainnya bisa dikibulin istilahnya. Bisa dibawa senang-senang gitu ya. Akhirnya enggak susah lagi. Tapi kalau itunya dicek dulu enggak ada, enggak akan bisa lah tuh, enggak bisa lewat lagi yang lain tuh. Ya, buktinya tadi kan ada berapa butir itu, OBE saja itu kan. Kalau enggak lewat yang itunya, yang lainnya akan enggak lewat juga, dikejar lagi gitu. Tapi kalau OBE-nya sudah senang hatinya, dilihatkan grafiknya, wih hebatnya gitu ya. Ada grafik-grafik, kemudian ada pengukuran, terus ada pula laporannya yang menuju ke sana. Udah senang asesornya. Kemarin kami waktu IAB itu belajar pula asesornya ke kita gitu. Oh iya Pak ya, kami di UGM enggak kayak gitu ngukurnya aja. Pak Bapak itu ada dalam enggak? Pak ini Andi Sudarso ya. Kami enggak kayak gitu ngukurnya. Ya kami enggak gitu Pak. Bisa tunjukin ini apanya? Ini apa istilahnya itu justifikasinya gitu. Dibuka sama Pak Pedi kan, dihitung-hitung di papan tulis. Langsung angguk-angguk kan. Udah selamat itu. Kalau angguk-angguk asesornya kan selamat tuh. Dia enggak ngerti pula kan. Jadi kuncinya memang kalau saya mengarahkan arahnya semuanya akan ke OBE. Yakinlah. Jadi kalau itu tidak kita siapkan dari sekarang, susah kita mau ke unggulnya gitu. Jadi coba diansur, minimal sudah dilakukan asesmen, sudah ada betul buktinya. Nah, itu kan mungkin lambat laun bisa ini Pak, bisa dipenuhi lah keinginan dari asesornya gitu. Itu mungkin yang bisa saya berikan Bu. Baik, makasih Pak John. Betul ya. Pak. Jadi kalau Lampek sekarang itu memang kita harus strategi ya Pak ya. Iya berstrategi itu. Dan yang penting itu memang di poin kurikulum. Ini mungkin pengalaman Pak, kemarin kan kami baru assessment nih. Iya. Trinanti, Musi, kemudian Bina Dharma itu juga kita baru assessment itu yang di kurikulum itu memang kita dikejar sampai assessment ya Pak. Jadi kebetulan kalau Bina Dharma sudah waktu itu belajar dari Pak John. Itu 4 tahun yang lalu, tahun 2020 kami mulai untuk bikin OBE karena cita-citanya pokoknya kita mau masukin IAB, mau lulus mau enggak, kami punya pengalaman ikut IAB. Nah salah satunya memang harus OBE Pak. Jadi dari awal itu benar nggak bisa milih-milih, semua mata kuliah harus dihitung. Ketika ditanya bagaimana capaian CPMK dihitung, nah Bu Yanti punya pengalaman ya, yaitu di soalnya Pak emang harus dituliskan soal ini itu
mengukur CPMK yang mana gitu. Nah itu memang untuk nge-push dosen kayak gitu bukan mudah. Gitu ya, bukan mudah. Terus kalau di Andalas sudah ada sistem, di kami ini belum ada. Kami juga dulu, kami ini masih pakai Andalas 4 tahun yang lalu, jadi masih pakai Excel. Jadi pakai Excel aja, yang adanya Excel. Ya Pak, saya ingat waktu itu Pak John bilang, untuk minta dari dosen-dosen tuh susah banget gitu ya Pak ya, untuk bikin itu. Dan akhirnya ya dimintain deh dosen-dosen yang mau dulu aja gitu. Ya harus mulai dari kayak gitu Pak, kalau enggak kita nggak bisa. Dan itu sekarang kalau tidak OBE ya udah kita langsung dilewatin sama asesornya begitu. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi yang mau diskusi atau mungkin Pak Dika bisa kasih apa ya cerita kemarin ya waktu waktu di ini. Oh Pak Herwan masih mau tanya Pak, monggo silakan. Kalau nggak ada tambahan mungkin ada satu boleh. lagi. Silakan Pak. Kalau nggak ada yang lain. Terkait soal mata kuliah Chepton Design Pak John, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu syarat pemenuhannya bisa diakui adalah harus 4 SKS ya Pak John. Nah ini yang menjadi tantangan bagi saya sendiri di Prodi karena sudah tersusun kurikulum OBE-nya dan kebetulan saya cuma ngasih 2 SKS. Nah ini berarti ada tambahan lagi. Nah khusus untuk mata kuliah Chepton Design, apakah karena tadi sampai ada panduannya ya Pak John ya, sampai ada panduannya, apakah bisa diakui sebagai mata kuliah Chepton Design ini harus berbasis outcome fisik atau seperti apa Pak? Atau project? Nah, supaya bisa diakui mata kuliah Chepton Design itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi Capstone Design ini kan adalah pengalaman mahasiswa melaksanakan suatu kegiatan perancangan yang sifatnya kulminasi. Kulminasi itu artinya kombinasi dari semua mata kuliah. Hampir semua mata kuliah ataupun di beberapa BOK tertentu, dan harus melibatkan standar-standar, harus melibatkan konstrain ekonomi, konstrain sosial, konstrain manufaktur dan seterusnya di dalam merancang. Jadi betul-betul pertimbangannya banyak sampai ke ekonomi tekniknya. Dan salah satu cirinya adalah harus open ended problem, harus real masalah di lapangan. Tidak boleh praktikum. Praktikum kan disenariokan dan di lab, berarti tidak diakui. Tapi kalau kita jadikan mata kuliah praktikum itu menjadi capstone boleh gitu. Nama saja praktikum, tapi dia sebenarnya kasus nyata gitu. Silakan. Gitu. Itu kan masalah nama ya. Tapi kalau praktikum yang dilaksanakan di lab, walaupun kita klaim sebagai terintegrasi, kan praktikum terintegrasi juga ada kan. Nah itu nggak bisa diklaim sebagai capstone. Nah kemarin waktu diskusi sama Pak Ica, waktu di kurikulum inti, di IAB di dalam teknik itu ada pernyataan terintegrasi, maka kita masih mewajibkan praktikum terintegrasi itu ada. Tapi capstone design harus dinaikkan jadi 4 SKS, karena ini permintaan dari dalam tekniknya. Sebenarnya bukan dalam teknik, sepertinya asesor-asesor yang basicnya yang dari luar lah. Kemarin kami Bu Wi ya dari IBINUS, 6 diminta ya, 6 Pak, udah di SK kan Pak, minta SK pula kan, akhirnya kami urus sampai ke SK Rektor, 6 SKS, baru dia senang hati dikasihnya clear semuanya, acceptance gitu, semua kriteria itu semuanya diterima, dapat full 6 tahun. Jadi kalau yang sesuatu yang yang tidak terlalu sulit, kalau diminta penuhi aja. Daripada cari penyakit kan, nah, kalau tidak dipenuhi nanti dia ini. Tapi kalau yang agak sulit dan kita bisa mempertahankan, boleh di debat. Nah itu saran saya seperti itu Pak. Jadi memang capstone itu real case dan harus dibuat panduannya, betul. Itu salah satu syaratnya tadi kan, tuh panduan CPMK sudah pasti ya karena mata kuliah. Terus menggunakan standar-standar teknik dan batasan-batasan realistis. Dibikin tapi ukurannya besar atau nggak cocok dengan tempatnya ngambil kasus, nah, berarti kan nggak realistis berarti dia buat. Nah itu dibuktikan. Bukti sainsnya nanti laporan, ada video, nah itu dibukti sainsnya. Ya mungkin itu ya untuk capstone. Ya Pak.
Baik, terima kasih Pak. Pak John boleh tanya nggak, itu kalau misalnya diminta 6 SKS gitu, satu mata kuliah atau boleh 2? Boleh, Boleh ya? boleh. Misalnya mata kuliahnya proyek perancangan 1, proyek perancangan 2. Tapi dia harus pastiin lanjut, case yang sama lanjut. Jadi 2 semester lanjut ya, bukan dipecah 2. 2 objek, case-nya harus lanjut. Kan dia 6 SKS-nya dimintanya, dipecah boleh, 2 nggak apa-apa kan, terlalu berat itu kan. Nah, tapi 3 SKS semester ini sampai ke proposal, misalkan ini proposal project, nanti baru di semester berikutnya pelaksanaan projectnya gitu. Boleh, tapi tetap case-nya sama gitu. Bukan jadi 2 mata kuliah, itu kan dua ini kan, 2 aktivitas jadi istilahnya, 2 project kan. Dia harus 1 yang bobotnya 4 SKS seperti yang ini. Kalau kita malah 6 mintanya. Kalau dijadiin 1 semester juga nggak apa-apa sebetulnya ya? Boleh, kita 1 semester Bu, semester 7. Saya waktu itu pernah tanya sama Bu Berta ya. Oh, ya, Bu Berta, ya. Saya pernah tanya waktu itu boleh nggak? Jadi kalau di Bina Dharma itu capstone desainnya tuh di tugas karya akhir 4 SKS dengan perancangan sistem industri terpadu 2 SKS, dan itu letakkan di semester 8, dilakukan berkelompok dan mahasiswa terjun ke lapangan, kemudian bawa real problem untuk dikerjain di situ gitu. Dia bilang oh boleh nggak apa-apa gitu. Terus Desi juga punya pengalaman Pak dengan Bu Wiwi dari BINUS waktu jadi ininya asesor IABI. Oh iya. Pernah juga iya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, iya silakan Bu Nova. Pak Herman tadi itu. Oke, baik, terima kasih Bu Desi. Mungkin saya juga kami lagi proses perubahan kurikulum ini Pak John, dan memang baru akan menerapkan OB gitu ya. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan terkait, kami juga masih agak rancu, apakah sekarang ini kan kita buat tugas akhir itu 5 SKS. Nah, kemudian karena di panduan kurikulum BKSTI itu capstone design itu kan cuma 2 SKS. Jadi kami pun karena melihat dari situ kami buat 2 SKS gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya seandainya kita tambah dengan mengurangi tugas akhir, atau boleh nggak capstone design itulah yang kita anggap itu juga sebagai tugas akhir, atau tetap tugas akhir ini wajib? Nah, itu yang pertama. Karena saya pernah dengar juga tuh sama Bu Berta kalau nggak salah yang waktu workshop di Semarang, kalau capstone design ini harus teamwork kan, ya Pak John ya, harus tim. Kemudian maksudnya constraint-nya dari capstone design itu minimal dia melibatkan 2 BOK, kemudian dia harus tim, tidak boleh ada modul kayak praktikum, tapi boleh ada panduan, kemudian luarannya ya bisa berupa prototype atau ya satu lagi apakah seperti rancangan model saja, apakah itu juga bisa dianggap sebagai luaran capstone design. Kemudian atau ketika capstone design ini udah kita perbanyak jadi 6 SKS, apakah boleh menghilangkan tugas akhir gitu? Itu dianggap sebagai tugas akhir juga gitu. Nah itu mungkin Pak. Baik, ini emang agak agak sedikit terjadi diskusi yang hangat juga di tim kurikulum kemarin. Kalau dijadikan tugas akhirnya capstone design kan sudah selesai masalahnya, tidak perlu diapa-apain kurikulum inti. Tetapi agak sulit prodi untuk menerapkan itu gitu, karena masih banyak prodi yang membayangkan tugas akhir itu skripsi, tidak bisa diarahkan semuanya akan ke proyek perancangan gitu. Nah itu jadi catatan kemarin. Jadi ada 3 alternatif jadinya kemarin tuh. Pertama, tugas akhir dijadikan perancangan capstone design. Yang kedua, tugas akhir itu digabung dengan metodologi penelitian dengan tetap 4 SKS. Kan di kurikulum inti itu kan metodologi penelitian juga ada 2 SKS, tugas akhir 4. Nah sekarang tugas akhir metodologi bukan dihilangkan, tetapi tidak menjadi satu mata kuliah, tapi dia embed dengan tugas akhir. Jadi prosesnya mungkin satu SKS menjelaskan ini dulu ke mahasiswa, nanti mahasiswa baru tugas akhir. Tentu dengan 3 SKS nggak berat jadinya tugas akhirnya gitu kan, jangan berat-berat gitu ya.
Itu yang alternatif kedua. Yang ketiga adalah praktikum perancangan sistem terpadu tadi yang 2 SKS itu digabung dengan ada 6 mata kuliah praktikum, ada 6 mata kuliah perancangan yang di kurikulum inti kan, ada tata letak, perancangan sistem informasi gitu kan, ada apa lagi tuh perancangan, ya itu. Nah itu boleh digabung ke kuliah perancangan sistem terpadu itu jadi 4 dia. Apakah yang tata letaknya digabung, berarti tata letak nggak ada lagi praktikumnya, tetapi sudah masuk di dalam perancangan sistem. Dan itu agak lebih sulit ternyata, kenapa? Tentu harus dicek betul kan, harus kuat betul bahwa proyeknya sudah diarahkan ke tata letak, enggak boleh, kan namanya tadi open ended. Kalau dimasukin mata kuliah tata letak, praktikum tata letak ke dalam perancangan sebadi, berarti diarahkan ke sana berarti kan, diarahkan ke layout dia proyek perancangannya. Jadi ini juga jadinya kan, tidak open jadinya problemnya gitu. Jadi nanti malam ini rapatnya, jam 7 lagi ini. Dapat undangan tadi untuk memfinalisasi, karena memang sempat disampaikan ke BP Badan Pertimbangan, ada badan pertimbangan malah dia tidak menerima Permendikbud itu. Kacau, nggak setuju dia dengan Permendikbud 53 itu, kan asalnya dari sana ceritanya kan. Jadi masih hangat. Jadi nanti malam nanti saya sampaikan kalau ada hasilnya di rapat malam nanti. Tapi prinsipnya kata Pak Ica itu tidak merubah secara garis besar kurikulum inti yang sekarang. Total tetap 92. Nah, itu kita rubah. Cuma yang menghilangkan metodologi juga ada risiko katanya. Mahasiswa tidak punya basic step problem solvingnya gitu kan. Metodologi kan tujuannya untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, gitu. Jadi tetap ada, apakah muncul atau tidak munculnya itu yang ada opsi tadi. Metodologi ada tapi digabung ke tugas akhir. Itu salah satu opsinya yang ditawarkan di kurikulum inti gitu. Cuma nanti prodi siap-siap aja melihat, tapi yang paling aman gini aja, tambah aja 2 SKS di kurikulumnya. Dan artinya ada 2 SKS yang harus digeser-geser tuh. Nah, itu yang paling aman. Kami jadi 6 ya Pak Resto ya. Dari 2 jadi 6 gitu. Nah, TA jadi 4 dari 6. TA-nya dikurangi bebannya, tapi masih kurang juga 2 kan, karena dari 2 jadi 6 kan 4. Nah TA dari 6 ke 4 2, masih kurang 2 kan, nah guanya akhirnya geser ketemu gitu. Jadi, boleh, tetapi syaratnya tadi harus open ended, tidak praktikum yang diskenariokan di labor, well defined istilahnya kan. Nah, itu tidak disarankan, karena itu tidak dianggap sebagai capstone. Dia harus masalah nyata gitu. Nah, itu kuncinya. Ya. Betul. Kemarin silakan Pak Budi. Oh ya. Pak Herman bisa? Iya. Silakan Pak. Selamat siang Pak John. Ya. Terkait dengan kurikulum dan akreditasi, ada sedikit yang ingin kami tanyakan terkait dengan ciri khas prodi. Oh ya. Nah, masing-masing prodi teknik industri kan harus punya ciri khas. Nah, kami itu mau membangun lulusan kami itu memiliki kemampuan, ya seorang inovator lah, inovasi, kemudian dia punya kemampuan problem solving gitu ya, dan dia bisa ya meng-create sesuatu lah. Makanya kami dalam mata kuliah itu menambahkan mata kuliah fakultas terkait dengan technopreneurship. Harapannya dia punya kemampuan itu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana memasukkan di kurikulum sehingga ciri khas itu terlihat. Nah, seperti itu. Berapa persen dan seterusnya, atau di mata kuliah apa? Pilihankah atau wajib atau seperti apa? Itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ini agak berat ini. Saya minta bantu ya, Pak Desto atau Pak Lesi. Kita apa ciri khas kita Pak ya? Tapi nggak kelihatan di mata kuliah saja. Mata kuliah satu. Tetapi kan ada juga asesor yang meminta di stage di profil lulusan Pak. Ada asesor tertentu yang minta harus dibunyikan di profil lulusan, gitu kan? Atau di CPL gitu. Kalau kita di CPL, kemampuan kewirausahaan sudah ada di CPL. Nah, ya bisa mata kuliah Pak, bisa di mata kuliah, bisa juga di CPL,
Ya, kalau di CPL tentu harus ada mata kuliahnya kan. Nah, atau di profil lulusan. Nah, tetapi saran saya kalau tadi inovator, technopreneurship ya, boleh, technopreneurship boleh. Tapi mungkin dimunculkan satu mata kuliah lah yang berhubungan dengan technopreneurship itu, Pak. Nah, biar ada yang jelas gitu kan. Nah, tapi untuk yang lainnya kan sudah ada dari ekonomi teknik, kan wirausaha kan berhubungan juga dengan analisis kelayakan, nanti ada mata kuliah lain itu bisa diklaim juga. Tapi saran saya memang ada satu khusus yang bisa untuk setelah itu menunjukkan secara langsung gitu. Tapi kalau dinyatakan atau tidak di profil itu rasanya nggak masalah ya, karena nggak penting juga. Kami nggak ada dinyatakan di profil nggak Pak? Nggak kan? Kewirausahaan nggak ada kan? Di profil TI ada? Lah saya nggak ada di CPL aja gitu, nggak ada. Tapi intinya ada gitu. Nah, di mana kita tunjukkan tidak masalah. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, masih ada. Silakan Pak Andreas. Bu Wit nanti aja di belakang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi ya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Ari Andreas, saya dari Universitas Riau. Jadi ini kebetulan ada Pak John ini sekalian saya mau tanya. Jadi kami kemarin kan baru ini ya, mengusulkan untuk pembentukan prodi baru teknik industri di Universitas Riau. Kemudian ada hal yang membuat saya itu agak bingung terkait kurikulum yang dikeluarkan tahun 2022 dari BKSTI. Jadi di basic science kalau dari LAM teknik itu sekitar 25 syaratnya dan IAB 29. Nah kemarin saya rumuskan itu 29 Pak John, dan saya agak rancu dengan mata kuliah basic science, statistik dan fisika. Karena masing-masing itu bobotnya 4 SKS. Dan fisika itu ada tambahan 1 S untuk praktikum dan itu harus dipisah semesternya. Nah ini saya mungkin minta masukan 4 SKS itu bentuknya seperti apa nanti perkuliahannya. Itu yang pertama, karena nggak ada praktikum. Kemudian yang kedua, masalah keunikan prodi ini rasanya menjadi PR prodi semua ya, khususnya teknik industri. Karena teknik industri itu nggak bisa terlalu luas kita mau kemana nih, karena ada embel-embel industri. Kita mau ke entrepreneur udah ada prodi entrepreneurship. Kita mau ke UMKM udah ada yang memang fokus ke kewirausahaan. Kita mau ke yang besar sudah ada teknik kimia dan lain sebagainya. Jadi mungkin minta masukan juga untuk keunikan prodi. Kemudian terakhir roadmap program studi itu termasuk di dalamnya penelitian, pengabdian dan lulusan, mungkin profil lulusan. Itu apakah harus sesuai dengan ciri prodi? Nah, jadi misalkan ciri prodinya dia mengarah ke industri yang downstream misalkan. Nah, apakah lulusannya juga harus diarahkan ke situ? Nanti kamu akan bekerja sebagai ini nih di lingkup yang ini gitu. Tidak terbuka secara lebih luas karena di pengajuan program studi itu ada tabel khusus namanya keunikan program studi yang dia membandingkan 2 regional dan 2 nasional. Nah itu menjadi PR kami karena keunikan ini kan sudah banyak, maksudnya sudah terisi pos-posnya gitu Pak John. Itu yang pertama tadi basic science tadi, kemudian keunikan prodi dan roadmap program studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berat nih pertanyaannya, karena udah lama ditinggal ya. Pengajuan prodi baru udah lama sekali. Pertama terkait dengan basic science. Jadi sebenarnya yang di kurikulum inti itu kan minimum Pak. Jadi 4 SKS itu minimum. 4 SKS fisika, 1 SKS praktikum. Jadi intinya nggak boleh tidak ada praktikum basic science. Jadi jangan sampai tidak ada praktikum basic science. Jadi ada jenjangnya, praktikum basic science, praktikum basic engineering, praktikum engineering sampai praktikum design, istilahnya yang apply gitu ya. Jadi
jangan 4, kalau saran saya sih 4 praktikum, 1. 4 SKS tadi praktikum di dalamnya. Jangan dipisah. Jadi gini, kalau saya juga belum ini ya, Pak John maksudnya belum detail tahu tentang OBE. Tapi acuan saya itu praktikum tidak boleh di semester yang sama. Praktikum itu harus di semester yang berbeda. Enggak berdasarkan ada, Pak. Kurikulum yang 2022 itu. Enggak ada di seperti itu, Pak. Tidak ada. Berarti tidak masalah ya? Tidak masalah. Jadi misalkan mata kuliah fisika langsung praktikum di lab gitu ya, boleh, nggak ada masalah. Yang enggak boleh itu enggak ada praktikum gitu. Bukan harus di semester berbeda, enggak ada seperti itu. Kuliah dulu, nanti semester depannya praktikum. Bukan wajib, kalau yang seperti itu dibuat nggak apa-apa juga gitu. Tapi tidak wajib harus dipisah semesternya. Oke, berkaitan dengan yang basic science tadi Pak John, ya. Yang fisika ini kan kalau acuan di kurikulum BKSTI 4 SKS-nya. Ya. Berarti kalau minimum kita ambil berapa tuh Pak John? Karena 4 ini minimum, berarti 4 ini kita ambil ya? Minimum, tetapi kan minimum BKST itu kan bukan minimum yang memenuhi unggul. Minimumnya cuma 12 di situ kalau nggak salah. Jadi bukan 12 Pak ya? 12. Jadi 12 bukan SKS. minimum untuk memenuhi unggul, minimum untuk menjalankan suatu prodi gitu. Yang ada Math and Basic Science. Oke, maksud saya gini Pak John, karena saya cuma mengacu di ini ya, belum ada yang bimbing maksudnya. Karena di fisika ini memang langsung ditulis di situ 4 SKS. Betul. Nah, saya hanya ingin gimana ya, dijelaskan bahwa 4 SKS itu bentuk kuliahnya seperti apa? Ya kuliah Pak, kuliah terus praktikum gitu. Karena di sini praktikumnya dipisah. Iya, karena masa gini, di kurikulum itu kan pengen dilihat bahwa praktikum basic science ada. Kalau dibuat saja 4, enggak kelihat, jadi nanti prodi tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan praktikum gitu. Jadi maksudnya adalah jangan sampai prodi tidak ada praktikum fisikanya gitu. Kalau nanti dibuat 4 SKS saja misalkan atau 5 SKS fisika gitu kan, enggak kelihatan praktikum ya Pak. Maka di state betul di kurikulum inti itu kata-kata praktikum bahwa harus wajib ada. Oke, artinya misalkan kami yang ngatur nih misalkan fisika itu 4 SKS dengan praktikum. Boleh. Atau 3 SKS tambah 1 praktikum. Langsung, bisa. Itu enggak ada masalah ya? Enggak masalah. Berarti ini ada fleksibilitas di sini ya Pak John? Ada, tapi minimumnya segitu Pak gitu. Oke, tapi dengan SKS acuan yang ini konsekuensinya tidak 144. Dia bertambah. Kemarin kalau tidak salah ada 152 atau 51 totalnya. Yang mana? Yang semua yang di rancangan kurikulum yang mata kuliah itu tidak 144 jadinya. Jadi lebih banyak. Enggak, tetap itu kan 92 Pak totalnya. Yang kurikulum inti itu ada dibagi 2. Kurikulum inti yang sangat basic itu 92. Kurikulum inti yang diarahkan untuk akreditasi internasional 108. Nah, Bapak Ibu masih punya ruang untuk menambah SKS di prodinya sesuai keunikan, sesuai dengan apalagi visi misi. Nah, itu. Betul. Karena di Universitas Riau itu kan ada MKU sama MKU Pak John. Nah, itu jadinya MKU fisika. Bukan. Maksud saya semua jumlah total SKS itu tidak 144. Kalau lebih berarti tidak ada masalah kan? Maksud saya makanya pertanyaan kan di kurikulum inti cuma 108. Iya, karena ada tambahan mata kuliah dari pemerintah. Contoh misalkan bahasa Indonesia, Pancasila. Udah ada situ Pak. Sudah ada di situ. Ada mata kuliah yang dari UNIF itu ada budaya Melayu. Oh iya, maka tadi ruang yang kan tadi 92. Berarti kan ada ruang berapa tuh? 40, 52 kan? 92, 52 atau kalau yang pilih 108 masih ada ruangnya 36. Nah 36 itu bahasa Melayu, apalagi itu. Nah itu tetap 144 Pak. Oke, berarti dibuat saja, karena kemarin saya masukkan bulatan aja kayak yang fisika tadi sama statistik, yang di kurikulum 4 ya saya buat aja 4. Iya, nah, betul. Berarti kan kalau lebih itu kita fleksibelkan saja gitu ya. Iya, intinya kalau yang di kurikulum inti kan 108 itu dengan kondisi fisikanya cuma 4,
praktikumnya 1, kimianya 3 kalau nggak salah ya, terus matematiknya berapa, 6 atau berapa ya, 3 gitu ya, terus ada statistikanya 4, itu minimumnya. Jadi kalau nanti mau ditambah di prodi sehingga totalnya menjadi 144, ditambah dengan mata kuliah fakultas gitu. Kalau skemanya saya bagi 2 boleh nggak Pak John? Gimana? Fisika itu misalkan fisika 1, fisika 2. Itu yang kami lakukan, di kami 2 fisikanya. Iya, berarti fisika 1, fisika Boleh. 2 dibagi SKS-nya ya? Boleh. Oke. Atau 44, kami jadi 44 Pak. Ya 44 kita. 8 SKS ya? Iya. 8 SKS udah ya. sama praktikum ya? Iya. Oh ya, oke. Ya. Oke Pak John, Ya. yang basic science sudah jelas. Ya. Sekarang beralih ke keunikan prodi tadi. Ya, Izin Pak ya. keunikan. Ya, keunikan ini gimana ya, kalau bicara keunikan tuh agak tricky juga ya. Kita bisa mengklaim keunikan kalau memang kita siap untuk melaksanakan itu. Dia sebenarnya tidak masalah sama dengan orang lain atau tidak sama Pak. Kan kita bisa bicara skopnya kawasan. Nah, yang apa ini di kawasan situ dia kan, kita di kawasan sini klaimnya gitu. Boleh juga kalau nggak ada lagi yang lain gitu kan. Jadi kita bisa klaimnya kawasan, itu kawasan pesisir, ini kawasan untuk di sini prodinya gitu ya. Kita bisa nyatakan di kurikulum kita seperti itu Pak. Nah gitu. Kayak kami kan UMKM, itu kan biasa aja kan. Nggak unik kan sebenarnya, nggak unik. Tetapi kita memang mengarahkan TA mahasiswa itu mayoritasnya ke sana. Jadi memang bekal kewirausahaannya kita berikan betul. Nah itulah yang mencirikan gitu. Dan justru kita dapat jempol dari ABET-nya sendiri dari Amerika Pak. Dibuat itu jadi strength-nya program studi gitu ya. Karena di Amerika kan nggak ada UMKM gitu ya. Mereka langsung ke industri besar kan, dan industrinya kita ada gitu. Justru itu jadi kekuatan dan rasanya nggak masalah. Mungkin gini kali Pak ya, karena kami tidak pernah berhadapan langsung dengan asesor nasional. Karena via jalan tol terus kan, jadinya aman gitu ya. Kan via jalan tol nih, dapat ABET dikonversi jadi unggul, dapat IAB dikonversi jadi unggul. Jadi tidak ada berhadapan dengan asesor nasional yang tricky itulah ya, yang aneh-aneh gitulah, yang dikejar-kejar betul. Keunikannya mana gitu? Nah, kadang aneh juga ya, kok maksa gitu ya? Kan maksa jadinya, masa dipaksa-paksa orang unik, ya biar aja lah alamiah uniknya gitu. ya mungkin beberapa asesor nggak seperti itu kali. Kita waktu didatangi asesor nasional waktu unggul dari IAB, orang UGM orang satu lagi yang dari Pak Desto, yang unggul, agitasi unggul Bu Osi, UGM yang saya tahu, UI satu lagi, Pak ini bimbingannya Bu Ima. Enggak ada tanya-tanya unik-unik itu. Ada tanya unik enggak Pak? Enggak ada, sepanjang perjalanan di lapangan itu enggak ada tanya-tanya ya. Mungkin karena sudah senang aja kali ya. Kadang suasana batinnya asesor ini juga perlu kita ini ya. Kita pelajari gitu. Sama izin Pak John, pertanyaan terakhir. Ini Ya. mungkin untuk teman-teman yang baru mau S3 ya. Ini saya ada dari setahun yang lalu tuh udah banyak. Ini bener nggak ya? Jadi gini Pak John. Ya. Jadi rata-rata setelah saya survei ya di Malaysia, di Polandia, di Inggris, di Amerika, itu teknik industri itu rata-rata masuk ke manajemen bisnis. Ya. Nah, ketika kita yang di Indonesia ini, misalkan kita studi di sana, Ya. terus ijazahnya itu dikeluarkan oleh Departemen Manajemen Bisnis yang linier dengan bidang kita, misalkan katakanlah supply chain atau logistik atau operational management. Ya. Nanti ke depannya ya ini kita nggak tahu lah ya ke depan gimana. Itu gimana ya masalah linearitas itu Pak John? Karena itu menjadi pertanyaan dan banyak sekali teman-teman itu yang bertanya-tanya terkait ini kan bidangnya udah sesuai, tapi departemennya kan yang mengeluarkan manajemen bisnis, nggak ada engineeringnya atau teknologi bukan teknik. Nah ini gimana menyikapi ini Pak John? Susah ya. Betul. Gini, kalau asesornya produksi luar negeri, dia welcome aja itu. Karena dia dari sana juga asalnya gitu. Kalau bisa dia gini-gini, saya gini juga, Bapak dari mana dasarnya gitu. Nah, jadi cuma yang agak kayak gitu tuh produksi dalam negeri kemungkinan. S3-nya
teknik industri, nah asesornya gitu ya. Amerika yang ada pasti enggak, saya engineering management Pak. Engineering and management, bukan engineering management, and management, beda lagi tuh Pak. Bu Berta itu, tanya Bu Bertanya, itu apa jurusannya dulu? Ekologi industri, nyambung nggak ke TI itu? Nah, coba lah tanya, Ibu Bu Berta TI enggak? Enggak, tapi karena mereka dari luar, cara pikirnya itu jauh gitu. Nah kuncinya gini, yang pernah saya dengar dari asesor yang ini ya, topiknya itu betul-betul ada engineeringnya nggak di dalam. Kan busananya supply chain itu banyak macam lah. Supply chain management, supply chain juga tuh. Tapi ada nggak yang teknikalnya atau berbau engineeringnya di dalam tesisnya, disertasinya. Nah, itu yang dilihat. Bukan masalah namanya ya. Kalau nama kan bisa macam-macam. Saya tentunya engineering management, tapi yang dikeluarkan model matematis gitu kan. Apanya enggak engineering nih Pak, lihatlah gitu kan. Nah begitu lagi gitu kan. ya intinya hasil ininya Pak, hasil risetnya. Tunjukkan, bukan namanya saja. Kalau supply chain saja itu belum bisa. Tapi di dalamnya itu ada enggak unsur engineeringnya. Atau analisis secara kualitatif saja gitu. Nah, itu mereka nggak mau terima. Tapi kalau ada engineeringnya di dalam disertasinya, itu bisa. Nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Ya, Jan. Terima kasih Bu Desi. Kasih Pak. Sudah pari ya. Itu soalnya saya tahu tuh ada perdebatan banyak tuh di Lantek ya. Nah ini ada isu bahkan, baru Pak. Iya, ada isu yang sedang DTPS sedang dievaluasi oleh. Iya betul. Tahu Bu ya? Iya saya tahu. Jadi ada S1, S2, S3 kemarin waktu pemantauan Pak, kami dikasih trik, dikasih cheating sedikit bahwa yang dikasih ke asesor. Jadi kalau di tengah-tengahnya itu manajemen, itu nggak diakui sebagai DTPS. Walaupun dia S1 dan S3-nya eksakta katanya. Tapi kalau MBA NTU boleh, MBA UGM nggak boleh. Karena katanya kalau MBA NTU itu engineering, MBA UGM itu di bawahnya sosial. Jadi memang kita harus gitu. Yang di tengah itu maksudnya S2-nya Bu? Oh gitu. Karena DTPS itu kan ngitungnya S1, S2, S3 gitu. Kalau S3-nya enggak teknik pasti tidak bisa ya. S3 manajemen enggak bisa ya. Oke. Iya, Pak Ica sempat ngomong waktu rapat kan dibilangnya ini ada hangat lagi satu isu katanya, DTPS. Oh, DTPS. Yang selalu didebat ya. 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 Satu aja ya. Udah ya. Ya, oke. Udah kayaknya. Enggak ada. Oh, masih ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Nidia dari UM Palembang, Pak. Saya izin bertanya. Mungkin mirip sama pertanyaan sebelumnya tadi ya, mengenai kekhasan gitu. Jadi kalau di visinya kita itu kita masukkan bahwa kekhasan kita itu ada kearifan lokal gitu Pak. Apakah itu bisa dianggap mengecilkan gitu Pak ya? Maksudnya sifatnya jadi mengecil gitu atau cocok nggak jadi ciri khas? Atau apakah ciri khas itu sendiri kayak harus bersifat keilmuan kayak halal misalnya atau lean atau apa gitu. Lalu yang kedua Pak, yang DTPS tadi Pak ya, apakah dosen tetap luar prodi? Misalnya kan kita kan sama manajemen kan erat ya Pak ya, tapi dosen itu memang mengajar di tempat kita. Lalu dia itu membimbing mahasiswa kita dan ada penelitian bersama dan beliau itu S3 gitu. Mau kita akui sebagai syarat perlu ya Pak ya, sebagai syarat perlu itu kira-kira masih menjadi perdebatan atau enggak karena manajemen ini basicnya. Terima kasih Pak. Baik, yang satu saya, yang nomor dua Ibu. Karena pelaku terakhir tentang DTPS. Nah kalau kekhasan tadi sebenarnya kekhasan itu bukan ke ilmu,
ilmu kan milik bersama. Tetapi mungkin konteksnya adalah objek atau cakupan atau wilayah, atau pernah saya lihat contohnya dia fokus ke wilayah pesisir, ada yang wilayah ke daratan gitu ya, kayak pertanian gitu ya, pertanian untuk daerah tropis, pertanian untuk daerah ini. Itu kan sebenarnya kan ilmunya sama-sama ilmu pertanian, tapi dia di kawasan ini gitu. Bukan berarti mengecilkan, itu kan ekstra ya, apa namanya itu, kita punya sama-sama ini, tapi saya punya ekstranya gitu, yang berbeda dengan dia gitu. Jadi bukan mengecilkan sebenarnya, tapi dia ekstra, tambahan gitu. Kalau itu saja yang kita fokus, tentu mengecilkan dia. Nah, tapi dia yang menjadi body knowledge keseluruhan kita tetap punya bersama-sama gitu, tidak boleh. Yang makanya kurikulum inti menjadi kuncinya gitu. Nah, sama untuk semua, tapi ada ekstranya yang berbeda masing-masing prodi. Sebenarnya kan tujuannya dibuatkan keunikan itu untuk dapat dapat coupling yang berbeda-beda kan pekerjaannya. Kalau seandainya sama tentu berebutan, tapi kalau sudah ada coupling ke sini, ini coupling ke sini, ya tentu kita bagi-bagi lah, silakan bagi lahan istilahnya. Jadi seperti itu Bu. Jadi bukan ke ilmu, menurut saya bukan ke ilmu, tapi kepada bisa objeknya yang berbeda. Misalnya tekniknya diarahkan kepada industri pertanian misalkan, atau banyak diterapkan di kewirausahaan gitu kan, atau di daerah pegunungan, atau di daerah apa gitu ya, kalau yang bidangnya yang bukan TI gitu kan. Nah itu menurut saya seperti itu yang kekasan, bukan ilmu ya, bukan ilmu yang dibedakan, dikurangi, tapi ditambah istilahnya, ekstranya istilahnya. Oke Bu. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu ikut acara OBKSTI DKI ya Pak ya, yang ngomong, yang bicara itu Prof. Hari Purnomo. Beliau memberikan contoh-contoh banyak fisik keilmuan. Nah saya kemarin termasuk yang agak disentil sama Pak Anas karena bilang, ini Ibu kok masih belum bikin fisik ilmuwan. Saya senyum-senyum aja, emang ya gimana, saya belum bikin memang. Jadi ini belum ada fisik ilmuannya. Iya belum katanya. Jadi fisik ilmuwan itu memang benar-benar kelihatan gitu. Dia kasih contoh nih, saya bacain satu gitu ya atau dua nih. Misalnya menjadi pusat unggulan penelitian material maju yang diakui secara internasional. Jadi kayak gitu, bukan menjadi teknik industri. Saya nggak tahu kalau UNAN gimana ya Pak ya. Cuman ini beberapa kayak gitu, misalnya menjadi pelopor inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas UMKM gitu. Iya, UMKM-nya ditulis kan, UMKM di Sumsel sama di itu kan beda-beda, jadi nggak apa-apa sebetulnya. Jadi memang Bapak Ibu, kita memang sebagai kaprodi ya Pak ya, terutama Pak John kan dulu juga waktu ngajarin kami itu kan pasti kaprodi ya Pak ya. Itu memang kita memang harus banyak menggali ilmu. Kalau saya belajar OBE 2 tahun aja nggak selesai kok gitu ya. Jadi baru ngeh tuh, oh iya begitu gitu. Baik, terima kasih Pak John atas sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu juga, jadi saya mungkin sampai di sini pertemuan kita workshop ini. Kayaknya Bu Ica, kita masih perlu untuk bikin cerita capstone design lagi. Jadi capstone design yang waktu di Batam itu yang datang cuma dikit. Padahal waktu itu Prof. Fitra udah sharing loh tentang capstone design. Jadi mungkin kita bisa bikin acara ya online ya Pak. Jadi bisa ada sharing untuk capstone design. Terus yang kedua tentang kurikulum OBE. Kayaknya ini memang harus dikuatkan terutama untuk kita wilayah Sumatera 2 itu jadi catatan ya Bu Ica ya. Jadi sebagai pengurus itu ada 2 soal yang bisa dijadikan catatan. Yang pertama adalah penguatan kurikulum OBE, kemudian capstone design, dan mungkin juga perumusan fisik keilmuan ya Pak. Jadi bisa. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai di sini. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam membawakan acara ini ada kesalahan. Terima kasih banyak Pak John. Kita aplaus buat Pak John. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah berhubung MC-nya udah pulang, jadi balik lagi ke saya gitu. Jadi Bapak Ibu silakan, kita akan break dulu sebentar. Silakan ada snack di depan, boleh dibawa masuk aja. Sambil kita menunggu acara penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nikmat yang diberikan kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu sambil menikmati hidangan breaknya. Kami dari Teknik Industri Nusa Andalas diberikan amanah untuk menyampaikan semacam promosi ya tentang prodi S3 Teknik Industri. Tapi sebelum itu kami perkenalkan dulu beberapa hal mengenai Departemen Teknik Industri. Universitas Andalas ya saat ini telah resmi menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ke-13 di Indonesia berdasarkan PP nomor 95 tahun 2021. Jadi tidak kalah dengan beberapa universitas terbaik di Indonesia. Ya. Nah, beberapa hal yang paling penting yang ingin saya garisbawahi adalah bahwa teknik industri sendiri itu pertama kali dibuka tahun 94, jadi sudah 31 tahun umurnya. Kemudian resmi berdiri tahun 96 ya menjadi prodi teknik industri. Waktu itu namanya jurusan teknik industri. Dan kemudian kita menerima dari jalur UMPTN dulu namanya pertama kali tahun 1997. Tahun 94 sampai 96 itu masih masih di bawah jurusan teknik mesin. Yang awalnya berupa prodi, kemudian tahun 2005 menjadi jurusan teknik industri, kemudian prodi S2 berdiri tahun 2013, kemudian tahun 2016 UNAN ini terakreditasi A, kemudian tahun 2021 PTNBH, kemudian tahun 2022 berubah dari jurusan menjadi departemen. Ya. Jadi sekarang namanya Departemen Teknik Industri atau Industrial Engineering Department. Kemudian untuk prodi S3 sendiri resmi berdiri tahun 2022 ya. Saya tertarik sama topik yang Bapak jelaskan tadi, sirkular. Jadi sekarang sudah tahun ketiga. Kemarin saya itu sempat mengajukan sama Prof. Rika waktu saya berkunjung ke sana. Ini visinya menjadi Departemen Teknik Industri bereputasi internasional. Kemudian mengembangkan program pendidikan teknik industri, melaksanakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana dalam bidang teknik industri. Kemudian melaksanakan penelitian dan mendukung peningkatan daya saing bangsa Indonesia melalui penciptaan karya dalam bidang keilmuan teknik industri yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini tridharma ya, masuk dalam misi. Kemudian saat ini ketua departemen adalah Bu Insinyur Elita Amrina PhD. Kemudian sekretaris departemen adalah Bu Dr. Prima Fitri yang hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian untuk ketua program studi S1 adalah Desto Jumno, saya sendiri. Kemudian ketua prodi S2 adalah Dr. Alexi Heriandi, juga ada bersama kita. Dan ketua prodi S3 saat ini adalah dijabat oleh Pak Insinyur Insanul Kamil. Kemudian beliau berhalangan sehingga mengamanahkan kepada kami. Kemudian ada ketua Gus Kendali, ada Bu Reni Patrisina sebagai Gugus Kendali Mutu S1, Dr. Ahmad Syafruddin, Ketua GKM S2, ini hadir bersama kita. Kemudian untuk GKM S3 ada Bu Hilma Raymond Zadri. Akreditasi untuk S1 unggul, ABET dan IABI. Jadi sudah satu nasional dan 2 internasional. Unggul. S2 Teknik Industri yang terbaru juga unggul. Ya. Kemudian S3 karena baru berdiri baik sekali, ya belum ada lulusan, ya nanti kalau sudah ada lulusan kita akan reakreditasi. Saya tuh udah ada. Dosennya 31. 2024 ya. Ini Departemen Industri dosennya ada 31. 5 orang guru besar, 14 orang lektor kepala, 7 lektor, kemudian sisanya 5 orang asisten ahli dan PNS. Saya itu pengen kan kemarin sustainability development goal-nya itu cuma 3 yang saya sasar, sosial, ekonomi, lingkungan. Total doktor sudah 19 orang atau 61% dan magister 12 orang atau 39%. Itu sih Pak, dan topik yang saya punya itu ada ini. Total mahasiswa aktif untuk S1 581,
S2 43, S3 25. Untuk tahun ini S3 ada 6 orang. Di Dumai. Ini itu sedikit perkenalan mengenai Departemen Teknik Industri. Ada yang bikin briquet, Kemudian selanjutnya bikin pakan ternak, sama limbahnya itu dibuat kolam adalah khusus mengenai program Doktor Teknik Industri. biogas. Gitu. Cuman kan saya pengennya itu bukan dia jadi contohnya Pak John, tapi kita pengen ngasih tahu ke ini pelaku bisnis kelapa sawit ini yang perusahaannya bahwa ini bisa dibuat model kayak gini. Ini pemandangan yang belum pernah ke Universitas Andalas, ini seperti ini. Beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang sudah ada bangunan baru. Ya, jadi kita Departemen Industri sudah memiliki bangunan baru. Udah ada Ya. Jadi di sebelah sininya. Ya, dia punya beberapa Di sebelah kanan kita. 100% sudah ada modelnya gitu. Visinya adalah menjadi penyelenggara pendidikan doktor teknik industri bereputasi internasional, berperan besar dalam menjadikan kerjasama akademik internasional, kemudian Maksudnya produk melaksanakan tridharma ya. Terutama dalam penelitian itu ada dikhususkan optimasi rantai pasok. Kenapa optimasi rantai pasok? Ya, karena yang ini akan bisa memayungi penelitian-penelitian lain, bidang-bidang yang lain. Ya, kita pilih rantai pasok karena yang memayungi bidang-bidang yang lain. Kemudian profil lulusannya ada 3 ini, memiliki profesionalisme dan peran kepemimpinan dalam melaksanakan penelitian di dunia akademis, industri dan pemerintahan, kemudian telah mengadaptasi metode dan pendekatan dalam bidang teknik industri untuk pengambilan keputusan, kemudian memiliki peran sebagai pengembang metode-metode baru untuk memecahkan permasalahan baru di dunia industri. Kemudian ini ada cara capaian pembelajaran lulusan, ya. Di sisi pengetahuan, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi sebenarnya ada 8, itu saya lewati, tidak usah saya baca satu-satu. Jadi ada 8 CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan. itu kalau lingkup besar. Kemudian dosen tetap, ini yang secara administrasi ada di PD Dikti, ada 8 orang ya. Mulai dari Prof. Alizar Hasan, Prof. Rika Abu Adiguna, Prof. Nidati Putri, Insanul Kamil, Insinyur Elita Amrina, Dr. Lucy Susanti, dan Hilmar Manazadri, MA. Ya. Saya sendiri tidak termasuk di sana, karena saya justru tercatatnya di S2. Ya. Walaupun saya Kapolri D1, Kapolri D1, tapi saya tercatatnya di TPS-nya S2, di Prodi S2. Tapi saya juga mengajar juga di S3 dan juga menjadi co-promotor juga. Ya, Pak Ahmad malah promotor beliau. Ya. Gitu. Jadi walaupun tidak harus tercantum di sini, bisa juga menjadi promotor. Ini most contributed topics, dosen tetap di Scopus. Ini keunggulan program Doktor Teknik Industri. Jadi kita sebagaimana disampaikan tadi berfokus pada sustainable supply chain atau rantai patok ya, rantai pasok optimization, supply chain optimization. Di sana bisa kita lihat bahwa dia memayungi berbagai bidang yang lain, mulai sustainable engineering, supply chain optimization, quality engineering, dan human factors engineering. Gitu. Nah ini body of knowledge, ada dari IC, ada 14 ya body of knowledge kita. Nah kemudian mengenai program doktor untuk S3 Teknik Industri UNAN itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur perkuliahan, yang kedua jalur penelitian. Apa bedanya? Jalur perkuliahan itu di 2 semester awal, ya, di 2 semester awal, semester 1 dan 2 itu ada 9 tambah 9, 18 SKS berupa pertemuan tatap muka, kuliah. Ya. Sedangkan di jalur penelitian hanya 1 tatap muka, yaitu mata kuliah falsafah ilmu, literatur review, dan metodologi penelitian, bobot 3 SKS. Sedangkan yang lainnya mandiri. Ya. Ada namanya literatur review bidang spesialisasi, kemudian literatur review pada penelitian disertasi,
91 dan 92 itu kan sifatnya mandiri, dipersiapkan secara mandiri. Jadi yang tatap muka hanya satu mata kuliah. Itu pun biasanya dia hanya 50 atau 60% tatap mukanya. Sisanya daring. Ini susunan ini disusun untuk 6 semester. Jadi ada di semester 3 ada ujian kualifikasi dan seminar proposal disertasi. Kemudian progres 1, progres 2, progres 3. Kemudian seminar hasil disertasi dan yang terakhir disertasi dan ujian doktor ya, di semester ke-6. Ini program untuk 3 tahun. Ini hampir sama di semester 3 sampai semester 6 baik jalur perkuliahan maupun jalur penelitian sama ya. Ini peta kurikulum. Kemudian tahapan penyelesaian program untuk program doktor di S3 TU UNAN itu ada tiga tahapan. Yang pertama tahap prakandidat, kemudian yang kedua tahap kandidat doktor, dan yang ketiga tahap ujian disertasi. Antara tahap prakandidat dengan kandidat itu ada namanya ujian kualifikasi. Waktunya paling lambat ya 18 bulan setelah diterima sebagai mahasiswa program doktor. Kemudian bisa diperpanjang sampai 24 bulan. Ujiannya berupa ujian tulis dan lisan. Ya, dihadiri oleh 5 penguji ya, yang 2 orang promotor, 3 orang penguji. Kemudian ujian kualifikasi bisa dilaksanakan paling banyak 2 kali. Kemudian ujian disertasi, tadi ada ujian kualifikasi, yang berikutnya adalah ujian disertasi. Ya. Ujian disertasi ini adalah bisa maju apabila telah mendapat persetujuan dari pembimbing. Kemudian ada menguji bebas jiblakan, ya, atau similarity index-nya di bawah 25%. Ya. Saya pikir ini tidak sedang lah ya 25%. Kemudian untuk S3 IPK harus lebih besar dari 3,5. Kemudian skor TOEFL harus di atas 500 atau IELTS-nya 6.0 ya. Ini lebih tinggi daripada S1 dan S2. Kalau S1 itu kan 450 batasnya. S2 itu 475. Nah, S3 dibikin 500. Kemudian memenuhi syarat publikasi ini ditebalkan syarat publikasi untuk S3 Teknik Industri. Tapi dikasih tanda bintang. Apa maksudnya? Maksudnya syarat publikasi untuk kedua jalur jalur mencapai S3 tadi itu kan ada 2. Nah, yang pertama tadi jalur perkuliahan dan yang kedua jalur penelitian. Nah, untuk jalur perkuliahan ini jalur perkuliahan syaratnya hanya 2 artikel. Jalur perkuliahan syaratnya 2 artikel. 1 artikel dipresentasikan dan dipublikasikan pada proceeding internasional Trinidad Scopus, mudah ya. Atau 1 artikel jurnal nasional Cipta 2 ya. Dan 1 artikel jurnal internasional minimal atau jadi bisa salah satunya itu. Kalau sudah 1 artikel internasional Q3 ya sudah, tidak perlu yang lainnya, tidak perlu. Nah, tapi ada artikel yang kedua, syarat yang kedua yakni jurnal internasional yang Q2 minimal, Q1 ya tentunya boleh ya, karena di atasnya Q2. Ini jalur perkuliahan. Kalau jalur penelitian ditambah. Jadi yang sama dengan yang jalur perkuliahan tadi, ditambah 1 artikel review ya. 1 artikel review dalam yang diterbitkan dalam jurnal minimal Sinta 4. Ya, ini kan tidak terlalu sulit ya. Artikel review di jurnal nasional Sinta 4. Atau review jurnal internasional atau 1 artikel review di dalam proceeding seminar internasional. Ini jalur penelitian. Jadi 3 untuk jalur penelitian. Ada 3 syarat artikel. Saya pikir itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan.
Sepertinya sudah cukup jelas ya, kalau tidak pertanyaan. Biaya S3 ini 10 juta ya, 10 juta per semester. Rendah kan? Nah, rendah sekali. Rata. Jadi nggak ada biaya lain. Ya paling kalau ujian ujian terbuka ya ditanggung sendiri. Maksudnya mengundang apa ya silakan. Dari fakultas juga ya, dari fakultas juga. Iya. Ada lagi? OPC mungkin ya yang bayar sendiri ya. OPC terbit di jurnal mungkin yang biaya sendiri. Beasiswa sudah bisa juga ya. Sudah bisa apply beasiswa juga ini untuk S3. Walaupun masih baik sekali tapi sudah bisa apply beasiswa. Kalau dulu S2 kan nggak bisa karena belum baik, masih baik sekali, belum unggul, belum bisa masuk LPDP. Oh ini S3 malah alhamdulillah ya sudah bisa apply LPDP. PPDI ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Baik. Jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk info ini kontak yang bisa dihubungi, ada nomor telepon, faxmail, kemudian website industri.ft.unan.ac.id, kemudian email industrial ya, bukan industri tapi industrial@eng.unan.ac.id, kemudian ada Instagram Teknik Industri Unan tapi pakai underscore, kemudian itu adalah YouTube ya, Teknik Industri Unan. Demikian Bapak Ibu. Informasi di dalamnya alhamdulillah lumayan lengkap ya. Cuman model, cerita capstone kan, walaupun cuma model, nggak mesti produk. Perkuliahan semester 1 semester 2. Kalau yang jalur penelitian semester 1 perkuliahan. Kalau misalnya nanti mereka kamu kan bikin lampu hias dari batok kelapa, kenapa di kampung saya menghasilkan apa Bu, jadi banyak batok kelapanya, itu bisa boleh. Yang penelitian. Nggak ada sih.
ditempel lampu. Nggak sembarang-sembarangan bikin ini bu. Terus dia bilang emang bisa habis langsung batok kelapa itu dari apa itu, kan kamu sendiri yang bikin gitu loh, maksudnya kan memecahkan masalah ya pokoknya kan bikin batok kelapa ini lampu hias katanya. Permasalahan yang habis-habis.
tahun depan kita mau apa. Lalu kemudian terakhir mungkin pengumuman lomba karya tulis ilmiah ya Prof. Fitra ya. Ya. Baik. Ini ganti dulu MC-nya udah pulang soalnya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang masih setia sampai sore hari ini. Mungkin ini kesempatan Prof. Fitra tadi berdasarkan dari cerita tentang workshop penguatan program studi, ada beberapa memang yang harus kita cermati Prof. Satu adalah tentang mengenai membangun fisik ilmuwan, itu masih banyak juga teman-teman yang bingung mau menentukan arahnya kemana. Yang kedua mengenai capstone design, walaupun kita waktu itu sudah pernah bahas di Riau karena mungkin audiensnya tidak sebanyak di Palembang hari ini, jadi capstone design masih jadi isu utama, terutama mau ditaruh di mana, kemudian bagaimana melaksanakannya. Mungkin nanti bisa jadi ada sharing session atau best practice. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan kurikulum OBE yang menjadi salah satu syarat utama untuk akreditasi di Lamtek. Kepada Prof. Fitra kami persilahkan. Boleh Pak di sini? Oh, boleh. Temukan ke sana ya. Oke. Laptopnya ada? Ini bisa. Ini bisa Bu. Di sini bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir penghujung acara kita ini Bapak Ibu, kami ingin kita sama-sama brainstorming dulu. Silakan Bapak Ibu yang di belakang, Pak Andris ke depan aja Pak, kita penuhkan di depan. Karena ini adalah keberlanjutan dari rencana kita ke depan. Saya diminta oleh Bu Desi memandu brainstorming ini. Dari penyampaian tadi oleh Bu Desi, ada beberapa poin yang harus menjadi catatan kita untuk kegiatan BKSTI 2, Sumatera 2. Namun saya mewakili teman-teman pengurus, alhamdulillah di sini hadir dari berbagai kampus. Hal yang pertama yang ingin kami floorkan adalah berikan kami masukan Bapak Ibu terkait dengan apa-apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kawan-kawan prodi di daerah, dan itu akan kita jadikan program kerja. Dan selama ini, selama 2 tahun ke depan, sebelumnya, kita membuat program kerja itu berdasarkan request dari Bapak Ibu Prodi. Dan kita tidak ingin artinya memaksakan bahwa ini harus diterapkan, tetapi kita belum siap menerapkannya. Maka di kesempatan akhir ini, kami akan memandu bagaimana usulan Bapak Ibu terkait dengan program-program kerja BKSTI, karena di periode ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun. Jadi tahun depan itu 3 tahun akan ada pergantian momentum baik di pusat atau di sini, tapi setidaknya rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada kawan-kawan yang akan melanjutkan gitu. Jadi kami ingin masukan dulu dari Bapak Ibu bahwa BKSTI itu kita arahkan programnya seperti apa. Sebelum nanti di akhir sesi ini kita tentukan siapa yang menjadi host di tahun depan. Karena di tahun lalu host kita ada di Batam. Di 2 tahun sebelumnya ada di Pekanbaru. Nah, di tahun depan kita tetap ingin adanya annual meeting ini sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama, berkumpul bersama sehingga merumuskan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan sesungguhnya oleh program studi. Untuk itu kami mohon bantuan dari kawan-kawan pengurus, panitia untuk menuliskan apa masukan-masukan yang dari program studi Bapak Ibu yang mesti kita follow up menjadi sebuah program di BKSTI Sumatera 2. Silakan Bapak Ibu kalau ada masukannya atau testimoninya boleh. Pak kurang tehnya rasanya Pak, nanti boleh. Tidak hanya program saja. Kalau kurang teh nanti saya akan minta ke Bu Sylvia untuk mengklarifikasinya. Iya, silakan Bapak Ibu kami mohon masukannya karena kita terbatas di waktu. Selama ini kita banyak diskusinya online. Pada saat kita diskusi offline, kami ingin betul-betul bisa menginventarisasi apa pemikiran Bapak Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mau kita kerjakan. Berikan kami masukan Bapak Ibu untuk kita kegiatan bersama. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Ari dulu ada yang mau disampaikan? Oke, silakan. Belum, Bro. Belum. Silakan.
Bapak Ibu. Pak Dika, ayo Pak Dika. Ya. Pak Dika. Ya. Ini menjadi evaluasi kita bersama karena organisasi ini ada, karena memang untuk kita bersama. Dari awal kita menerapkan 3 hal Bapak Ibu. Pertama di BKSTI ini adalah kita ingin keterlibatan seluruh dosen yang ada. Bukan yang terlibat hanya manajemen prodi saja. Karena selama ini memang keterbatasan kita yang terlibat akhirnya Kaprodi dan Seprodi. Tapi kita ingin setiap tahun itu semua dosen, baik dia pengelola tidak pengelola, dia terlibat secara pemikiran di acara BKSTI Sumatera 2 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita mengambil prinsipnya adalah best practice Bapak Ibu. Barangkali implementasi OBE telah dikerjakan oleh UNAN dan itu akan kita libatkan dalam implementasinya di beberapa kampus lainnya. Nah, kemudian barangkali buat dalam pendampingan ke masyarakat, maka kita ambil sebagai adopsi di daerah lain. Best practice-nya itu yang menjadi kekuatan kita gitu. Itu barangkali yang mau kita perkuat makna dari organisasi ini gitu. Agar ini ada memberikan manfaat buat kita bersama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nyarankan sesuatu Bu Widya, silakan Bu Widya. Mohon dicatat ya. Aman semua Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dari ITP 2I. Mungkin ini Prof, kalau tadi idenya adalah tidak hanya Kaprodi yang terlibat di acara-acara ini, jika ingin dosen-dosen prodi juga mungkin acaranya bisa diselenggarakan hybrid online juga Prof, karena kan rata-rata yang seperti kami yang di swasta gitu, kalau ada acara-acara seperti ini pasti yang akan diizinkan mengikuti itu adalah yang struktural Prof. Nah yang dosen-dosen biasa mau ikut dengan pendanaan pribadi kayaknya berat gitu loh. Nah, jadi jika agar mereka juga bisa, kawan-kawan ini juga bisa mengikuti perkembangannya mungkin dengan ya cara hybrid tadi ada online-nya juga. Jadi kan bisa mengikuti dari lokasi asalnya seperti itu sih Prof. Jadi karena sekarang ini kendalanya saya pengen gitu loh, tapi saya nggak dibiayai gitu loh. Jadi akhirnya ya kayak sekarang kalau ada keilmuan baru, kalaupun kami yang mewakili pulang lagi menyampaikan, mungkin terkadang cara pandangnya atau bahasanya beda gitu. Jadi nanti kok kayak gitu, akhirnya terjadilah perdebatan di prodi. Tapi kalau sama-sama mendengarkan gitu, jadi juga oh ya saya paham ini dengan cara berpikirnya sendiri. Jadi kan enak nanti kalau misalnya ada kerja prodi kan Prof, pemikiran kita sudah sama. Mungkin seperti itu, betul-betul ada yang hybridnya, ada yang online-nya. Apalagi yang terkait sekarang yang selalu jadi problematika itu adalah kurikulum. Nah kurikulum, kemudian juga yang tadi penerapan OBE itu tadi gitu, itu masing-masing kami aja di prodi masih punya pandangan yang berbeda gitu lah. Apalagi gini loh, saya sampaikan apa yang saya dapat, enggak kok, enggak seperti itu, karena kawan-kawan ini tidak hadir langsung di sini gitu loh. Jadi mungkin seperti itu Prof, ditambahkan dengan acara yang online-nya yang memang betul-betul bisa diikuti kawan-kawan, nggak sekedar online cuman satu arah saja, tapi betul-betul ada diskusinya, ada apanya, jadi dapatlah ilmunya semua walaupun kawan tersebut tidak berada di tempat ini. Mungkin sekian Prof dari saya. Terima kasih Bu Wid, masukannya kita akan catat ya Bu Laila ya, bahwa kita akan mensinkronkan dengan hibrid bagi kawan-kawan yang berhalangan hadir juga bisa ikut di kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada mau sampaikan. Ada? Silakan Bu. Baik, terima kasih Prof Fitra. Jadi baik, jadi dari sepanjang acaranya cukup berkesan dan bermanfaat untuk kita menjalin silaturahmi para dosen di Prodi Teknik Industri. Harapan kami kedepannya kita bisa untuk meningkatkan, saran saya ya Prof ya, kalau bisa untuk acara selanjutnya kita benar-benar ada yang namanya seperti seminar untuk hasil karya ilmiah dosen-dosen, baik seminar internasional berupa luaran Scopus, Sinta minimal Sinta 4. Kita kan di Sumatera ini sudah cukup banyak jurnal-jurnal yang memiliki akreditasi yang 1-4, kemudian ada juga jurnal yang UNAN kayaknya Scopus ya? Ya, Josi. Scopus, ya, Q3. Jadi kita bisa coba kolaborasi kedepannya kita buat seminar internasional dan ataupun seminar
gabungan antara seminar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dua seminar hasil untuk luaran-luaran yang cukup bergengsi tadi gitu. Jadi kita kerjasama dengan para pengelola jurnal untuk membuat luaran para karya ilmiah dosen gitu, Prof. Kalau bisa gitu, pasti banyak peminatnya, Prof, karena itu berkaitan dengan Tridharma. Oke. Terima kasih ya, terima kasih Bu Sufia masukannya. Jadi kita akan usulkan bahwa kegiatan seminar karya ilmiah dosen yang nanti akan dipublikasikan pada beberapa jurnal yang dimiliki oleh BKSTI 2 ataupun jurnal mitra lainnya, Bu ya. Terima kasih, kita catat masukannya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan masukan, saran yang lain. Bu Desi ada yang mau sampaikan, silakan. Udah batuk-batuk kayaknya ada yang sampaikan. Ya, silakan. Pak Ari ini sebetulnya Pak ini provokator ya. Dibisikkan Pak Ari Bu ya sampai ke sini Bu. Baik, terima kasih. Menyambung sebetulnya dari Bu Wit tadi. Jadi untuk membangun kurikulum OBE itu kan kita perlu menentukan visi keilmuan ya, Prof. Saya kemarin saya cerita bahwa saya masih dikomplain dengan visi keilmuan dan mungkin kita butuh masukan atau best practice apa-apa yang bagaimana membangun visi keilmuan kemudian turun ke kurikulum, sehingga karena kalau nggak salah kemarin tuh visi keilmuannya tuh harus terlihat di dalam kurikulum yang kita bangun. Jadi mungkin nanti kita buat workshop deh apa gitu ya, jadi ada bagaimana membangun visi keilmuan, kemudian membreakdown profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran, kemudian sampai capaian mata kuliah, sampai bla 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 gitu. Teorinya boleh, kemudian nanti mungkin ada beberapa best practice dari teman-teman yang sudah unggul di Sumatera 2. Itu aja. Oke, terima kasih. Mohon dicatat Bu Laila, berhubungan dengan kurikulum mulai dari visi misi, visi keilmuan sampai nanti bahkan turunan asesmen dan seterusnya gitu. Prof Fitra kalau di Sumatera 2 yang sudah unggul baru Unan ya? Kalau yang informasi unggul, ini kita saling berbagi Bapak Ibu. Yang unggul masih satu adalah Unan dan Unan sudah internasional akreditasi. Iya, berarti harusnya Unan memang jadi pembina kita ya. Iya. Harus dengan rela hati memberikan ilmu gitu, nggak boleh pelit-pelit. Boleh Pak Ahmad ya? Izin ke Pak Ahmad dulu, boleh Pak? Biasanya kalau harus lebih detail Pak, detail gitu sampai itunya, sampai sekecil-kecil deh gitu. Kita minta sepatah kata dari Pak Ahmad. Silakan saya ke sini. Silakan Pak. Ya. Bapak Ibu, Pak Ahmad ini dulu beliau lama menjadi dekan di Unan dan alhamdulillah kalau dihitung masa bakti masih 3 tahun lagi pensiun. Tapi kita doakan beliau bisa profesor lah Bapak Ibu. Iya. Jadi bisa bertambah 5 tahun lagi. Jadi alhamdulillah beliau menyempatkan hadir dari Padang ke sini, silaturahmi sama kita. Kalau kata Bu Ima, Semando Palembang itu artinya istrinya orang Palembang. Jadi kami beliau lebih tahu titik-titik Palembang daripada kita yang baru datang gitu. Silakan Pak Ahmad, mohon arahannya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diminta satu kata-kata ya sudah selesai, sudah cukup. Satu kata-kata. Terima kasih Prof Fitra. Saya juga bingung nih, saya terus terang saya tidak terlalu aktif di dalam manajemen ke-TI-an karena saya pernah menjadi kepala lembaga, tapi lembaganya lembaga pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian saya 2 periode menjadi dekan, bukan di Fakultas Teknik, tapi di Fakultas Teknologi Informasi. Ya pernah jadi ketua jurusan dulu, ketika tahun 98 saya pernah jadi ketua jurusan sampai tahun 2000, kemudian jadi pembantu dekan 3 di Fakultas Teknik. Saya mau ngomong apa tadi, disuruh ngomong apa? Jadi alhamdulillah insya Allah kalau kita sih akan sangat senang untuk berbagi. Jadi kami juga walaupun sekarang agak susah mencari dosen teknik industri di Departemen Teknik Industri, Prof Fitra. Karena memang di Unan dan di berbagai tempat dipakai gitu ya.
Kalau Pak John mencari Pak John Rinaldi di Departemen Teknik Industri, tanya aja jadwal dia kuliah atau jadwal dia seminar. Karena beliau berkantornya di PKM. Beliau sekarang sedang UPT, kemudian kalau mencari Prof. Henmedi juga harus direktorat, karena jadi wakil rektor 4. Bu Lucy Susanti jadi dekan FTI gitu ya. Jadi memang agak most wanted juga kalau di UNAN untuk dosen-dosen Departemen Teknik. Tapi insya Allah kita sih Prof. Rika terutama yang sering sekali berbagi ilmu dengan kita semua, beliau sangat paham dengan ini dan kemudian kita sudah ada 3 asesor, dua asesor dalam teknik, Prof. Nilda dan Pak Diki. Ya, jadi insya Allah kalau itu sih bisa, kita nanti bisa, Pak Diki pun agak susah di departemen karena beliau menjadi manajer di fakultas gitu. Ya, jadi itu. Prof. Nilda jadi ibu direktur utama Semen Padang lagi sekarang, agak susah juga. Jadi memang seperti itu ya, kondisinya gitu ya. Bu Hilma ibu rektor UNP lagi ya. Jadi dosen-dosen teknik industri itu agak susah dicari. Tapi nggak apa-apa, tapi insya Allah kita akan sangat dengan senang hati, apalagi kalau mencari Pak Nanu lah ya. Jangan susah sekali beliau. Itu saja Pak Prof. Fitra, tapi insya Allah kita coba akan ini kan dengan senang hati. Makan. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah di Sumatera 2 itu yang unggul masih satu-satunya, yaitu adalah UNAN. Namun di Sumatera 2 kita sudah punya 2 asesor Bapak Ibu. Pertama adalah Bu Nilda, dan Bu Nilda menjadi asesor di Trinanti kemarin dan dapat hadiah baik sekali. Tepuk tangan untuk Trinanti. Musi juga ya, Musi Cerita juga Prof. Nilda Pak sebagai asesor. Ya, bayangan kami Prof. Nilda ini akan lebih jelimet, tapi ketika lihat Pak Dika sama Bu Nanda yang lain aman kayaknya gitu kan. Oke. Dan kami juga mendapatkan kabar bahagia, perlahan-perlahan kita yang di BKIC Sumatera 2 ini sudah meningkat akreditasinya. Kami ingin tahu Bapak Ibu, silakan angkat tangan prodi yang sudah baik sekali selain unggul. Boleh angkat tangan Bu? Prodi yang sudah baik sekali. Pertama dari ITB-nya Riau. Di Riau itu punya ITB Bu, Institut Teknologi Bisnis Riau Pesisir. Nah, namanya ITB Pak. Jadi kalau Pak Ahmad alumni ITB, Bu Mel adalah dosen ITB. Ya, Pak Ahmad ini alumni ITB Bu. Ya. Sudah unggul, terima kasih Dumai. Kemudian dari dari baik sekali. Kemudian dari ITERA teknik industrinya sudah baik sekali, sudah 2. Kemudian Musi Caritas baik sekali, 3. Kemudian Trinanti 4. Bina Dharma 5. Apalagi Bapak Ibu? Umri sudah Pak? Masih B, karena belum akreditasi ya. Sengaja Bu Nova pendekatan sama Pak John, berharap dapat ilmu dari Pak John. Dan kita doakan Bapak Ibu di proses seleksi selanjutnya bertambah hendaknya asesor dari LAM Teknik itu yang berada di BKI Sumatera 2. Karena kalau asesornya dari BKI Sumatera 2, kami yakin percaya memahami kontekstual dari bisnis proses yang ada di BKSTI Sumatera 2. Dan tentu secara emosional punya ikatan yang juga membantu kita dalam pembinaan gitu. Jadi kita doakan Pak John itu bisa menjadi salah satu asesor di dalam teknik kita gitu. Sudah 5 Bapak Ibu ya. Satu lagi kampus saya Bapak Ibu. 6. Baik sekali di UIN Riau. Berarti 6. Ada lagi Bapak Ibu yang baik sekali rasanya? Dari Padang ada Pak Chan, kampusnya belum ya? STIN sudah Pak ya? UPI sudah ya? Oke, berarti 7, 8. Kemudian Bapak Ibu informasi kami sampaikan, di data kita teknik industri itu ada 32 prodi. We have 32 Industrial Engineering Department in Sumatera 2. 32. Kemudian tahun lalu bertambahlah 3 kampus yang minta rekomendasi Bapak Ibu. Kampus pertama yang buka prodi adalah kampus Universitas Bengkulu. Fakultas Tekniknya buka teknik industri. Jadi kami yakin percaya hampir semua provinsi akan ada teknik industri. Kemudian yang buka UNRI.
Undri. Pak Ari dari Umri dia dipinjamkan sementara di Undri. Ya. Free transfer ke Undri. Jadi Universitas Riau baru akan buka, dosennya sudah ada, tapi program studinya sedang dipersiapkan. UNP sedang dibuka, sedang proses ya UNP. Kemudian ada satu lagi yang sudah buka, namanya teknik rekayasa logistik di salah satu kampus swasta di Riau. Jadi artinya dalam 1 tahun terakhir ada 4 program studi teknik industri yang buka. Secara data Bapak Ibu ini disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari minat masyarakat akan program studi. Nah, maka kita yang sudah buka ini, yang dibilang Pak Heri tadi, mari kita sama-sama berbenah agar penguatan dari masing-masing institusinya ada gitu. Oke Bapak Ibu, ada lagi masukan, saran terhadap kegiatan-kegiatan kita? Kalau tidak ada, kita masuk ke agenda kedua adalah persiapan next meeting ataupun annual meeting tahun depan. Ya. Kalau tahun 2021 Bapak Ibu kami informasikan, 2021 pertemuan kita di Padang, 2002 di Riau, 2003 Batam. Oh berarti saya terbalik tuh Bapak. Pasca Covid 2022 mulainya. Setelah pasca Covid kita mulai di Padang, 2023 itu di Riau, 2024 di Batam, 2005 di Palembang. Itu 2006 next di mana? Nah, ini yang mau kita diskusikan. Lampung. Ada usul Bapak Ibu? Lampung. Oke. Usulan pertama Lampung, kita tulis dulu Bu. Iya. Langsung vote aja Prof, langsung vote Prof. Tunggu iya. Oke. Usulan pertama Lampung. Iya. Kata Pak Zaki di Lampung bisa lihat lumba-lumba Bu tanya. Ada lagi usulan Bapak Ibu? Tadi ada yang dengar tadi ke saya bilang bisik-bisik Pak sesekali dibuatlah di luar negeri Pak, Kuala Lumpur tanya. Ini boleh juga diusulkan nih, tapi saya tidak sebutkan namanya Pak Dika. Tidak saya sebutkan nama siapa yang mengusulkan. Saya tidak sebutkan nama siapa, karena kan kalau dari Kuala Lumpur ke tempat daerah kita semua kan pasti pesawatnya kan sekali pesawat semua kan, dan tiket lebih murah. Ya. Kita tulis dulu Pak Ari, ini aspirasi Pak Ari, aspirasi Bu ya. Iya. Karena kalau di Kuala Lumpur Mus Puspita bisa pergi juga ke Kuala Lumpur. Iya. Beliau hometownnya di Johor. Ada 2 Bapak Ibu alternatif. Ada lagi yang ketiga? Padang. Oh, Padang Pak Alexi mau lagi Pak Alexi. Silakan kita tulis dulu Pak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Ada lagi usulan Bapak Ibu, ada 3 yang tertulis nih Bapak Ibu ya. Kita belum putuskan. Pertama ada di kota Lampung, kedua ada di Kuala Lumpur, yang ketiga ada di Palembang. Mohon maaf, di Padang. Kita putuskan secara online atau offline Bapak Ibu? Oh, hybrid berarti yang online ada. Ini Bu Lina udah mulai garuk-garuk kepala soalnya nih. Ini bahaya nih tuh, lapor sama ke Prodi di Lampung nih tuh ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Iya. Jelas ya? Dalam surat undangannya tetap offline. Oke. Tapi seperti kami usulan Ibu tadi kan untuk menampung dosen-dosen hadir. Kita buat hybrid. Sharing session yang berkaitan dengan kurikulum, berkaitan apa, kita siapkan Zoom-nya gitu untuk dosen-dosen yang tidak hadir. Oke. Terima kasih Pak. Oke, yang Lampung yang hadir pada acara ini ada 2 kampus Bapak Ibu. Pertama ITERA, yang kedua Malahayati ya. Pak Heri tadi ya. Udah balik ya? Berapa jam Pak Diki Pak Zaki dari Lampung ke sini? Berapa jam? 4 ya. 4 jam ya. Setuju Bu Nanda ya? Ke Lampung ya? Bulan setuju. Oke Bapak Ibu, biar sah kita voting saja Bapak Ibu. Iya. Biar sah ya.
Tapi arahnya udah nampak kan? Arahnya udah nampak nih. Oke. Dari bawah lah Bapak Ibu. Karena kalau langsung dari atas tuh udah dapat pilihannya. Yang ke Padang, angkat tangan. Yang memilih atau mengusulkan Padang, semua orang boleh raise hand. Hah? Oke, Pak Kurtubi di Padang. Oke. Di Padang atau Bukit Tinggi Bu Ima ya? Karena kan yang paling banyak destinasi itu Bukit Tinggi. Enggak ya? Iya, Oke. Oke. Satu orang cuman Pak Kurtubi. Itu pun karena dari Pekanbaru tol udah dekat gitu ya. Oke, kita naik ke tangga yang kedua Bapak Ibu, Kuala Lumpur. Wah, ayo Pak Zeki ayo ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur. Siap-siap paspor. Ke Kuala Lumpur. Tolong dibantu Pak Ari. Dihitung Pak Ari, tolong dibantu Pak Ari. Hitung Pak Ari, hitung Pak Ari. Berdiri hitung Pak Ari, Kuala Lumpur. Wah, ini kayaknya resennya kuat nih. Angkat tangan Bapak Ibu ya, yang Kuala Lumpur. 17. Ongkos Kuala Lumpur 17. Ya minimal nanti nginapnya kan homestay gitu kan. Masjid ya. Oke. 17 Pak Ari. 17 tadi ada yang angkat tangan 2 itu didiskualifikasi. Enggak 17 Prof. Insya Allah betul 17. 17 ya. Ini ragu-ragu nih milih Lampung nih. Terakhir Lampung Bapak Ibu. Selamat Bu Lina. Oke. Pak Kurtubi, udah 3 kali pilih Pak ya. Lah, Pak Alfian minta Lampung nih. Bu Yanti Lampung, Pak Andreas Lampung. Hitung Pak Ri, biar adil Pak Ri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya hitung. Nggak boleh 2 kali. Jangan 2 kali ya. Boleh 2 kali ya, udah silakan. 12. 12. Oke. Hah? Nggak ngaruh Bu kayaknya. 12-17 jauh selisihnya. Kalau cuma selisih 1 saya pakai hak suara saya Bu. Nggak ngaruh ternyata. Tuh 5 suara ya. Baik Bapak Ibu, untuk sementara ya kita sepakati di Kuala Lumpur. Namun dengan in case tertentu nanti dalam pelaksanaannya apabila tidak memungkinkan kita masuk ke pasal 2. Ya kan kita harus realistis Bapak Ibu ya. Ya artinya mungkin kita akan plotkan tanggalnya jauh-jauh hari. Sehingga Bapak Ibu kalau pesan pesawat jauh lebih murah. Izin Prof. Iya silakan. Kalau kita per region itu kan enak ya, kita milih misalkan di Palembang ada Tridinanti, Musicaritas, Bina Dharma sebagai host. Memang proper untuk mengurus semuanya. Nah ini ketika kita terpilih Kuala Lumpur harus dipilih universitasnya. Yang mau mengurus siapa nanti gitu. Jadi tadi Pak Ari ini asbabun nuzulnya Pak, kenapa muncul Kuala Lumpur? Salah satunya kawan-kawan ingin coba mengunjungi beberapa kampus yang ada di sana. Jadi selain mungkin suasana Kuala Lumpurnya, kita coba nanti akan bersurat ke salah satu kampus dan mengunjungi laboratorium ataupun hal-hal yang bisa menambah knowledge kita di tempat yang baru itu gitu. Nah, itu barangkali salah satu usulannya. Namun Bapak Ibu kita realistis saja. Kalau memungkinkan itu kita kerjakan. Kalau tidak mungkin kita ambil ke pasal yang kedua. Ya, jadi Pak Zaki dan Bu Lina tolong sampaikan salam kami ke Keprodi yang di Lampung gitu. Barangkali itu, dan Pak Heri sudah pulang Bapak Ibu. Gimana Pak Bayu, hasil yang ditunggu-tunggu sudah selesai Pak Bayu? Sudah ya? Nah ini Bapak Ibu, jadi salah satu peserta kita mengatakan, Pak sebelum kami pulang Pak tolong diumumkan juara mahasiswa kita. Karena kalau kami tidak membawa hasil positif, kami ditegur oleh yayasan. Betul Bu Mel? Ah, itu. Ya, jadi kita percepat saja, Pak Bayu sedang mengumumkan rekapitulasi dari hasil-hasil perlombaan mahasiswa. Dan Bu Nanda sudah siapkan hadiahnya Bu Nanda? Oke. Kan enggak enak nanti pemberian hadiahnya secara online kan? 3 best paper. Gimana Pak Bayu? Sudah bisa diumumkan? Dikirim? Oke. Pak Ari kami minta tolong ditampilkan saja Pak Ari. Di sana Pak Ari.
Itu bisa kirim ke WhatsApp. Ke WhatsApp siapa? Madi. Nggak apa-apa. Yang penting pengumuman saja. Oke. Iya. Bantu lu Pak Mari. Kami minta tolong ke Bu Desi lah mengumumkan Ibu. Mengumumkan nama-nama yang menjadi juara di BOK kita. Jadi Bapak Ibu, saya dapat informasi total yang masuk papernya, karya ilmiahnya ada lebih kurang 40 karya ilmiah. Namun ada satu kelompok tidak mengikuti presentasi, maka kelompok itu kita anggap tidak mengikuti proses sampai selesai dan tidak kita hitung dari yang hadir, maka totalnya lebih kurang 39. Maka untuk itu kami minta nanti Bu Desi yang membacakan hasilnya, dan sertifikatnya Bapak Ibu Pak Ari akan persiapkan nanti malam. Kalau Bapak Ibu masih berkesempatan untuk mengambil nanti malam, silahkan, karena belum bisa dicetak sore ini, dan diambil ke Pak Ari nanti malam sertifikatnya, supaya nanti Bu Mel aman pulang ketika berjumpa dengan yayasan. Oh iya. Kalau enggak diizinkan keluar lagi Bapak ya. Ya. Nanti Pak Ari nanti akan kita konfirmasi ngasihnya di mana Pak. Terima kasih Pak. Udah bisa? Belum semua lagi. Belum semua. Udah. Sama Pak Bayu. Itu yang sudah total Pak. Udah. Dikirim sama Pak Bayu ya? Iya, udah semuanya. Dipanggil aja perwakilan kampusnya ke depan. Oh, yang ini. Ada beberapa yang enggak ada. Cuma kosong aja. Dari masing-masing. Kalau ada mahasiswanya nanti dosen. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, saya umumkan student competition. Jadi ini pemenangnya per BOK. Yang pertama adalah work design and measurement competition. The third place winner dari Universitas Universal, pemanfaatan lilin minyak jelantah bekas dan kapas sebagai bahan alternatif pembuatan parafin. Ada? Kalau dosennya ada yang mewakili? Oh, digedein ya. Second place, analisis waste basis green manufacturing pada produksi sandal hotel di PT Setralindo Sukses Sentosa, Universitas Trinanti Palembang. The first place winner dengan judul dari Universitas Muhammadiyah Palembang, optimasi jumlah tenaga kerja pada proses produksi CV panca konveksi menggunakan metode stopwatch time study. Berikutnya, BOK Operation Research and Analysis Competition. Juara 3, the third place winner dari Universitas Andalas, penggunaan linear programming untuk optimasi jadwal kuliah. Second place winner dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, sekarang institut ya Bu ya, Institut Teknologi Dumai. Inovasi sistem antrian kendaraan dalam memerangi kemacetan dan emisi di kawasan Dumai. Dan juara satunya adalah the first place winner dari Universitas Muhammadiyah Riau. Judulnya menjadi tantangan ya, inovasi industri berkelanjutan modal sistem dynamics untuk strategi pengelolaan lahan TPA. BOK berikutnya, Engineering Economic Analysis Competition. Juara 3 diraih oleh Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang dengan judul optimalisasi proses produksi rendang makanan tradisional Minangkabau dengan teknologi ramah lingkungan. The second winner,
Universitas Katolik Musikaritas, analisis teknoekonomi pengelolaan sampah plastik berbasis sirkular ekonomi strategi menuju industri berkelanjutan. Ini mungkin ada ya. Dan juara satunya adalah the first place winner, implementasi software perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing pada perusahaan Reklin dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. BOK berikutnya, Facilities Engineering and Energy Management Competition. Juara 2 dari, kayaknya ini banyak banget ya Sekolah Tinggi Teknologi Dumai ya. Ini? Ada yang salah ya? Aduh. Bukan salah, kita lengkapi 100%. Tadi karena waktunya nggak cukup, jadi 70% yang pertama tadi. Ini udah 100%. Ada 3 kan Bu, isiannya semuanya? Kalau yang tadi kan kosong. Kalau yang ini? Ada yang kosong tapi tetap. Ada yang kosong juga? Ada yang kosong, cuma 2. Oke, lanjut Bu. Oke, berikutnya adalah Facilities Engineering, itu ya betul ya? Analysis Engineering and Energy Management Competition. Juara 2, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan judul penerapan sistematik layout planning untuk efisiensi tata letak sebagai solusi industri tangguh dan berkelanjutan. The first winner dari Politeknik ATI Padang, Sustainable Facility Planning, efisiensi aliran material menuju produksi tangguh. Lalu yang berikutnya, Quality and Reliability Engineering Competition. Juara 2 dari Universitas atau Politeknik ATI Padang dengan judul identifikasi penyebab dan rekomendasi rencana aksi peningkatan mutu dan produktivitas industri kakao sumber dengan FEMEA, Fishbone dan Kaizen. Juara 1, the first winner adalah dari Politeknik ATI Padang juga, kayaknya mungkin yang ikut Politeknik ATI Padang semua ini ya. Nomor satunya adalah prediksi level klorida pada CPO hasil washing dengan teknik decision tree. Yang berikutnya, Ergonomics and Human Factors Competition. Nah, ini. Saya the third winnernya ini nanti tolong di ini kan karena nggak ada tulisan universitasnya ya. Juara 3, desain ergonomi pada tempat pembuangan sampah, kontribusi faktor manusia dalam efisiensi dan pengelolaan limbah. Ini universitas mana ya? Muhammadiyah? Nggak ada. UMP kayaknya ya. Oke, Universitas Muhammadiyah Palembang. Juara 2. Second place winner dari Universitas Bina Dharma Palembang, pengembangan sistem produksi briket tempurung kelapa berbasis ergonomi dan berkelanjutan. The first place winner, juara satunya adalah Universitas Ibnu Sina. Judulnya Sipaku, solusi cerdas penyimpanan sepatu berbasis antropometri dan desain berkelanjutan. BOK berikutnya adalah Operation Engineering and Management Competition. Juara 3, sekali lagi, ini kayaknya memang peserta paling banyak ya. Dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, di MIC sebagai kerangka perbaikan proses dalam ujian keunggulan operasional keberlanjutan. Juara 2, Universitas Muhammadiyah Palembang, optimalisasi biaya produksi melalui strategi perencanaan agregat, studi kasus pada CV Panca Konveksi. Juara 1 masih dari Universitas Muhammadiyah Palembang, peningkatan efisiensi line balancing pada stasiun kerja dan body mungkin ya, dengan metode capacity requirement planning dan ECRS di PT XYZ. Yang berikutnya, Supply Chain Management Competition. Juara 3, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sustainable Industrial Innovation Challenge, solusi hijau tangguh melalui Green Supply Chain Management pada produksi permen jelly
buah rampai Kediri C. Juara kedua dari Universitas Tridinanti, digitalisasi rantai pasok hijau UMKM menuju net zero emission 2060 melalui platform Smart Supply Chain. Dan juara satunya, the first winner adalah dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Perancangan model konseptual pengembangan rantai pasok industri kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan dengan pendekatan dinamika sistem. BOK berikutnya, untuk engineering management hanya satu, juaranya adalah Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul penerapan business model canvas pada usaha kuliner tradisional dengan green business untuk mendukung industri kuliner tangguh dan berkelanjutan. Kemudian untuk safety management, ini hanya ada dua pemenangnya. Yang pertama, the second place winner adalah dari Universitas Bina Dharma, penerapan technical safety advisory sebagai solusi hijau dalam distribusi energi industri dalam distribusi energi industri. The first winner dari Universitas Maritim Haji Raja Ali Haji dengan judul evaluasi kinerja fisiologis nelayan saat melakukan aktivitas fisik berat di cuaca ekstrim. BOK berikutnya, Design and Manufacturing Engineering Competition. Juara 3 diraih oleh Universitas Katolik Musikaritas. Judulnya kontribusi ergonomi dalam perancangan sistem kerja bank sampah plastik, investasi untuk masa depan keberlanjutan. Juara kedua dari Universitas Katolik Musikaritas juga dengan judul Design Thinking in Action, visualisasi sustainable solution through reverse vending machine for enhanced recycling. The first winner, salah satunya adalah dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan judul pembuatan alat insenerator ramah lingkungan, penghasil arang dan asap cair. BOK Product Design and Development Competition. Juara 3 dari Institut Teknologi Batam. Product Design and Development, rancang sekarang, selamatkan esok. Juara 2 dari Universitas Andalas, perancangan kemasan produk UMKM berbasis komik literasi menggunakan pertimbangan preferensi konsumen. Juara 1 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, inovasi teknologi fermentasi VCO berbasis bahan alami dan ramah lingkungan. Kemudian ini kayaknya BOK terakhir, System Design Competition. The third winner dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul pengembangan laboratorium halal menggunakan soft system methodology, studi kasus laboratorium halal industrial production and management system. Juara 2 dari Institut Teknologi Sumatera, ITERA Pak, Toward Sustainability in Kidney Transplant Innovation Smart Contract berbasis blockchain untuk transparansi dan otomasi pencocokan organ. The first winner, juara 1 oleh Institut Teknologi Sumatera juga, judulnya Revolutioning Line 5 Green Work Sampling sebagai strategi sustainable robot auto cartooning di PT Ajinomoto. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil dari student competition kita kali ini, dan kami berharap bahwa ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir, ini yang pertama dan akan berkelanjutan untuk di tahun depan. Kalau mau ditambah plus nanti seminar dari dosen-dosen juga bisa gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Prof Fitra masih ada tambahan kah? Oh, hadiah ya? Desk papernya mana? Belum, saya belum dapat. Oh belum.
mohon bersabar Bapak Ibu. Jadi kami punya hadiah untuk yang best paper ya, dengan skor tertinggi dari seluruh peserta pada kompetisi kali ini. Saya belum dikirim, sudah Pak? Pak Andreas? Saat apapun itu. Baik, ada 3 best paper yang akan diberi penghargaan. Yang pertama adalah dari BOK Operation Research and Analysis Competition. Service juara satunya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian BOK berikutnya yang mendapatkan best paper adalah Facilities Engineering and Energy Management Competition dari Politeknik ATI Padang. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dari Operation Engineering and Management Competition dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Silahkan perwakilannya bisa maju. Kalau ada yang tadi efisiensi land balancing pada stasiun kerja, ada mahasiswanya? Kalau ada boleh ke depan. Kalau nggak ada dosennya deh. Nah, dari Muhammadiyah Palembang, kemudian satu lagi dari Politeknik ATI Padang, dan satu lagi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Ayolah Pak Ari, biar cepet lah, ayo. Iya, sama 3 ya. Pak Dedi atau Pak Kurtubi, boleh. Salah satu. Pak Kurtubi, monggo silahkan maju ke depan. Pak Kurtubi, kemudian yang dari Bu Ima bisa untuk Politeknik ATI Padang. Mohon untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Saya jadi susah nih kalau kayak gini nih. Yang UMP ada mahasiswanya ya? Oke, silakan. Ini adalah 3 terbaik. Silakan Prof Fitra bisa diberikan. Semuanya juara 1. Iya, semuanya tertinggi ya. Semuanya. Muhammadiyah. Nomor yang ATI Padang nomor 2. Bukan itu, yang nomor 1-nya Muhammadiyah harusnya. Muhammadiyah yang Riau dulu, Riau, Padang, jadi sebentar, ada tambahan. Oh Pak Dika tolong diberikan Pak. Ini gimana Bu?
kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kemungkinan yang dari Palembang mungkin besok masih ada acara menemani Miss Puspita untuk jalan-jalan. Sementara yang lain selamat beristirahat. Kami sampaikan selamat jalan selamat sampai tujuan masing-masing, dan saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.